siapapun dihadapi supaya sehat, supaya waras gitu. Biar nggak kelamaan gilanya bu, gitu loh. Diatur timernya, diatur timer. Kalau mau serius, si Ceplok turunin dulu kalau mau serius. Sayang ini ada Bang Juma di sini. Tahu banget aku kenapa sih udah berjanji gini dan agamamu tuh bikin ngakak saya. Pengembara TikTok di bawah ada Uni Rifa. Nah, ada tapi tolong turunin dulu di Ceplok ini. Atau nalar. Ya, makasih bang, makasih. Iya, makasih bang. Thank you ya Bro Nalar. Iya, thank you Bro Nalar ya, udah naik sini di room saya. Thank you ya. Nona, Bang penggemar TikTok, terima kasih banyak. Selamat malam Bang Nala. Sama-sama. Ya, Kenalan, orang saya sering masuk ke rumahnya dia juga nggak pernah saya bilang dikeroyok, tapi orang-orang itu yang kalau masuk ke rumah orang itu kan satu orang di ini kayak orang rengek gitu. Padahal aku kalau nggak masuk ke rumah orang Islam biasa nggak pernah bilang aku dikeroyok. Background pengembara TikTok diturunin aja, terlalu background dia. Mancing-mancing terus. Udah, kalau saya diturunin, setiap blok juga tolong turunin. Ngatur. Kenapa kamu yang ngatur? Kau pikir aku mau siapa? Siapamu? Istrimu? Kamu turun, ikut turun. Kacau nih. Serius. Lu ada di komen kata serius, Ceplok nggak nyambung. Iya, sambung-sambungin lah. Kalian di publik jangan berantem di publik, lalu kalian turun berdua, jangan turun sama-sama ya. Jangan di publik bertengkar, di belakang baikan ya kan? Betul. Ya pengembara ya. Iya Oke, bang, iya Hos, bang. saya izin. Tadi saya cuma ini aja naik untuk mengapai mereka ini saja kayak pasar saya lihat. Oke Bang Hos, saya turun. Oke, Belum mampu sis saya Nona. menghadapi ya dua-dua begini. Saya takut dosa buat saya. God bless you semua. Tuhan Yesus berkati. Bless Ya, you. Tuhan Yesus memberkati sis Nona. Terima kasih sudah pengertian. Jadi mau dibawa kemana hubungan kita sekarang? Di sini sudah ada Rifa, di sini sudah ada Bang Suma. Wow. Kita bahas Nggak tentang imbang. ini Bang Rantai Perak, cara Tuhan menghapus dosa manusia gitu. Bagus sekali itu. Iya. Menarik sekali itu, Bro. Iya. Bagaimanakah cara Tuhan kemudian menghapus dosa manusia gitu. Oke, menarik sekali itu topik itu, Bro. Iya, jadi bisa Ini dua arah mau kan. pakai timer ini atau gimana, Bro? Pakai timer biar tertib. Oke, yang pegang timer siapa ya? Cemplok. Nggak suti aku ora telaten aku. Ora telaten. Megang timer, typingan, mana telaten aku. Aku tuh ngomong jujur, kalau nggak telaten ya nggak telaten. Mana mau Mau aku. ngapain di atas? Emang kamu merasa kompeten di atas? Nggak usah ini kau, keluar-keluar. Kayak lo bilang kompeten kayak kau paling kompeten aja. Cari yang ini apa? Siapa yang bisa pegang mic ya? Kenapa Kalau kau ada nggak yang bisa kau pegang ajak timer. pengembara? Saya nggak bisa on cam soalnya. Ya astaga. Saya Emang nggak bisa kau belum ini 1000, berapa Bro. emang? Inimu berapa? Kok belum bisa on cam nih? 400. Semuanya ikutin pengembara Sisinya biar ada. dia bisa on cam, biar lihat aku kayak apa sih pengembara. No, tak promosi No, teman-teman ya semuanya boleh Saya ngikutin undang pengembara sisinya biar ya. cepat dia dapat 1000 biar dia on Kamu cam. tergila-gila sama saya. Ngapain pula Sisen bisa tergila-gila pegang biar timer di ya, ini biar kau saya jadi undang ya. timer. Sisen Ampun kalau dah. ada di sini minta naik ya, sis. Sisennya ya, kalau ada di sini minta naik. Sinsinya iya iya. Sisanya IEC-nya bisa pegang timer ya. Ini
Coba saya undang dah. Iya, saya undang juga. Iya, kirim undangan juga. Saya kirim juga ini ke sis. Kalau ada Bang Juma sama Uniripa nih langsung naik viewernya nih tuh Bang. Tadi waktu si Cemplok mah di bawah 50 terus. Gak usah seperti itu, saya buka room juga gak usah kamu itu ngapain, mau sedikit mau banyak itu rugiin kamu. Biasa aja kali kayak orang Sis Cemplok berkeluar sudah di kandang berbagi, aja sudah kau. berbagi ke sisanya. Sisanya kalau ada minta naik ya sis. Pegang timer. Di sini ada yang bisa pegang timer, di sini ada minta naik ya kalau ada yang bisa pegang timer. Timer naik, aku nggak telaten aku orangnya, nggak sabaran. Nanti denger nyomot-nyomot isi Alkitab, waduh itu bikin ini nggak ini aku, Ya nggak sabar. Muhammad Waji minta permintaan. Noni ini ada. Noni oke. Sis Non naik sis. Minta sis Non. Naik sis non. Nah sis Non ini sudah ada ya. Jadi gimana ini Bro Suma? Ini yang di sini kan baru saya ini. Saya sekaligus lawan dua. Cemplok maju. Gimana? Ada cemplok, ada cemplok. Itu ada Cemplok gitu. Ini bertiga tidak. Iya. Ya nggak apa-apa diikutkan Mbak Cemplok juga sekalian. Yang penting jangan kita hujatan kan gitu Bang. Jadi jangan menghujat, jangan ini, jangan itu, banyak larangan tapi nanti dilanggar juga. Mendingan kayak saya apa adanya, jujur, mau menghujat aja gitu. Mau terserah itu hujatan apa enggak, yang penting itu fakta gitu. Jadi jangan menghujat nanti ini ya baik-baik ya, tapi faktanya nyomot ngambil ayat Alkitab, ntar menghujat ini sama aja tipu muslihat kayak gitu. Kalau ngambil data dari Bible itu bukan hujat loh Mbak. Sama ketika Anda mengambil terjemahan Al-Quran. Bang Juma ngambil data katanya, datanya dari Alkitab katanya itu ngambil data, bukan ngambil, kalau ngambilnya itu sesuai dengan apa kita orang Kristen sih nggak apa-apa. Nah ini nggak sesuai. Ya tinggal diluruskan toh. Itulah tugas kalian. Kalau bener ngeyelmu itu kayak tulang bengkok, mau diluruskan takut bengkok. Namanya beda keyakinan Bu. Masa Anda mau memaksakan orang mengimani kitab Anda? Nggak ada Bang Juma, nggak ada yang memaksakan, nggak ada ceritanya orang Kristen memaksakan. Kita justru orang Kristen hadir buka room itu untuk menjawab kalian orang Islam yang selama ini ya tujuannya kayak menuduh, memfitnah. Lo kayak kita menyembah Tuhan Yesus, lo rugi buta hurufmu, rugi Bang Juma, rugi Islammu, kan enggak gitu Kanon, maksudnya. beraksilah cepat Kanon, berisik ini nih. Gimana suami ibu ya kalau kayak gini cara Anda berbicara ya? Heran saya. Tanya suamiku. Bro Suma udah pemanasan ya. Sebelum diskusi udah pemanasan. Iya, ibu ini kayak benci kali sama Islam. Kenapa ya? Heran saya. Ya memang seperti itu kan, saya pernah belajar Islam, pengajarannya seperti itu. Apa yang ibu pelajari di Islam? Iya, ya seperti itu kayak kalian lah. Seperti apa? Orang Kristen menyembah manusia dituhankan. Emang Yesus bukan manusia? Diganti namanya Emang Yesus bukan manusia, Bu? Iya, tapi bukan. Tapi kan nggak tahu arti dan maknanya. Contohnya dulu saya seperti Zuma juga. Yesus itu manusia. Terus kami mengatakan Anda nyembah manusia. Apanya yang salah? Dengar kau telinga ya. Kalau kau punya telinga dengar. Memang penampilan luar Tuhan Yesus sama. Ya udah. Berarti kami nggak salah toh? Membedakan yaitu keilahiannya. Mana sisi keilahiannya? Mana sisi keilahiannya? Tunjukkan satu aja sisi keilahian Yesus. Yang mana itu Bu?
Banyak. Mana satu aja, nggak usah banyak, nggak usah banyak. Satu aja. Nanti dijelaskan. Satu aja, atau sepotong aja, sepotong. Kamu mempelajari Alkitab Sepotong aja, sepotong aja sisi keilahian Yesus kalau ada. Ada nggak? Hanya untuk menyerang. Jadi itu bukti. Kak, saya minta cuma sepotong loh. Ketawamu yang benar, ketawamu. Jangan Sepotong. Ini beragama sisi hanya keilahian Yesus. Tahu nggak bisa ketawa. Jangan ketawa yang lepas Juma. Bo ceplok, sudah. Sisi keilahian Yesus saya minta sepotong aja, ibu nggak bisa tunjukkan. Keilahian Gimana itu? Tuhan Yesus mampu, dia mampu. Siapa apa? Tuhan? Ya, Mampu apa itu, Yesus? memberitahu siapa Tuhan itu, otoritas Tuhan. Udah, Bu. Tuhan Udah. Apa yang Udah. dimiliki Tuhan? Semua Saya kasihan ada pada sama- Tuhan Yesus. Udah. Ternyata nggak ada sisi keilahiannya. Udah, sudah. Ya banyak Masuk aja ke ada tema. sisi ilahian itu kan menurut buta hurufmu Bang Juma. Mana? Tunjukkan satu buta aja, hurufmu. satu. Atau Ya sepotong. itu kalian tahu apa yang dimiliki Apa? Tuhan, otoritas Apa? Tuhan, semua ada pada Tuhan. Apa Pada itu Tuhan maksudnya? Yesus. Karena yang bisa mengungkapkan ketuhanan Tuhan Yesus, yang dapat mengetahui segalanya itu hanya Tuhan, dan itu ada pada Tuhan Yesus. Ngomong apa, Ibu? Ngomong apa enggak? No. Saya minta sisi keilahian Yesus itu mana? Firman-Nya dapat mengungkapkan siapa Tuhan itu. Ampun Juma. Firman-Nya kamu dapat jangan mengungkap- tidak tahu diri, Juma. Kamu itu suatu kehormatan ditanya sama Bang Juma itu. Kamu itu kan pengen pansos. Suatu kehormatan, Bono dosa diam. ini biasa aja Bono diam, kali. Bono diam. Jangan sok-sokan pas Bang Juma terus harus di ini, sama aja. Udah, Kita Pemahamannya masuk, sama aja, kita sama yang masuk ke lainnya tema. juga Yuk. sama aja. Langsung Kita masuk ke udah tema. diskusi lah, udah. Ayo, Bang, Rantai Perak. Artinya Bang Juma Rantai sedang Perak, silakan, merendahkan teman-teman. diri. Kita masuk ke tema, Bang Rantai Perak. Ayo. Sudah cukup ya. Oke. Ya, untuk mencairkan suasana sudah cukup Oke, ya. siap, Semua sudah siap. mulai pemanasan. Oke. Dia sudah curi start, dia pemanasan lebih dulu. Iya. Bro Oke. pengembara TikTok, saya turunkan dulu ya, supaya roomnya lebih ringan ya bro. Iya, nanti malah ribut. Jadinya Enggak bisa. Kalau udah ceplok diturunin nggak bisa lah, biarin. Iya. Kita dua lawan dua. Oh, jadi penjaga ya, penjaga rumah kayak di rumah-rumah harus ada penjaganya ya. Bukan, Suma dan Riva kan tidak rela kalau saya lawan mereka berdua. Jadi saya harus ditemani Cemplok Niko. Gini begitu. soalnya, jadi berdebat dengan orang bodoh itu yang nggak bakal menang gitu. Itu saja sih. Udah Bono Ya, dibawa, tahu yang udah bodoh itu Bono turun. Ngakuin Perdebatan yang bodoh nggak bakal kau. menang itu lawan orang Aneh bodoh. kau pengembara. Nggak bakal nyambung. Koan ngakuin bodohnya sendiri Oke. kadang-kadang deh ente. Jadi pengembara Udah, turunin hormati senior kamu ya. Ini udah ada 2. Ya Bono. Iya. Kamu takut kan lawan saya kan? Nanti lawan saya sendirian. Enggak, Bono nanti besok buat tema sendiri Bono. Ini Iya. Bono dibawa dulu. Nanti sama saya berdua Kalau ya. kalian Bono bertiga kadang-kadang. tadi, kalau kalian bertiga tadi bisa lawan saya sendiri. Olah, Nah, ini sudah ada jangan Suma, ini framing. sudah ada senior kamu, Suma Anda dan tidak mau Riva. memulai tadi. Tambah kamu lagi, Saya nggak gimana mau ini? memulai perdebatan. Saya nggak mau mulai perdebatan. Bono turun lah, udah nanti malah nggak kapan-kapan. selesai. Ingat ya, turunin saya, Bang. pengembara Turunin, TikTok, Bang. pejuang Turunin. iman, nalar. Nanti 3 lawan 1 berikut ya. Iya. Kasihan Anda, kasihan. Oke. Lawan saya satu aja Anda belum tentu menang soalnya. Oke. Tak bantuin Sama ketawa. Tapi lain halnya ada Bono sama bukan Bilal aja ya. Ketawa. Bono besok sama bukan Bilal aja ya. Muslim ada 10 pun kalau ada Cemplok 1 nggak bakal menang. Soalnya kenapa? Melawan orang bodoh itu nggak bisa. Tidak tahu orang bodoh Udah, itu. tak bantuin ketawa aja deh. Ngakak kau. Kadang-kadang. Ya udah. Ya, turunin saya, turunin Bang. Turunin Bang. Ya, Turunin, besar, nggak apa-apa. turun sendiri. Nggak apa-apa. Besar. Ya, Ada nanti kita ketemu tambahnya. lagi Bang. Oke, thank you sudah hadir ya. Oke ya. Ya. Turunin Bang. Oke, siap Bang. Jangan bosan-bosan naik di room saya, pengembara TikTok. Belum bosan. Saya bosan sama si Cemplok nih.
Turun bareng kita. Ogah. Ayo, kadang-kadang Turun duluan. Penontonnya udah ngamuk itu kapan mulainya? Cemplok di sini aja. Oh, cemplok di situ aja. Ya udah Bang, Iya. tapi saya nggak mau nonton kalau ada si cemplok, nggak bakal nyambung soalnya. Ya udah Bono tidur, Bono cuci kaki tidur. Kalau kamu nonton tidur Beliau aja. perlu diterapi, jadi mana tahu masih bisa Tumpuk sembuh. liatnya Bang, bukan apa-apa. Bosen. Kelihatannya kalian akrab kali. Sakit hati dia kayaknya. Udah Yaudah, Bang, yuk, baik, Bang, ya, Rode. turun Bang ya. Oke, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan. Semuanya ya, terima kasih. Baik. Ayo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Thank you ya udah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Oke, silahkan buat tema. Ya, jadi temanya cara apa ya Tuhan mengampuni dosa ya, begitu ya? Iya, Bro Suma dan Rifa. Ya, cara Tuhan mengampuni dosa. Cara Tuhan mengampuni dosa. Jadi Diatur saya minta timernya, persetujuan Bang. dulu timer ya. Closing statement 1 menit, baru bertanya 1 menit, menjawab 3 menit, bisa? Belum mulai kenapa closing statement rantai? Closing statement, open apa namanya? Opening 1 menit statement. bisa. Iya, 1 menit bisa. Kan topiknya kan udah tahu kan, jadi 2 saya menit, rasa 2 nggak menit perlu aja. 1 lama-lama menit ya. itu terlalu singkat. Oh, 2 2 menit menit. aja. Open statement 2 menit. Bertanya 1 menit, menjawab 3 menit. Ada spasi, moderator mungkin bisa mengarahkan pertanyaan bisa merangkum pertanyaan yang ditanyakan penanya. Moderator mungkin bisa ambil waktu kurang lebih 30 detik ya. Bisa moderator. Kalau saya kayaknya nggak bisa lama ya Bang ya, soalnya aku mau istirahat. Jadi bisa mungkin naikin Bu Nona itu bisa itu, ya? Nona enggak. Oh, Ibu Nona nggak bisa pegang timer. Kalau sisanya ada, sisanya naik ya. Sis Nona Iya, itu coba nih. sistemnya panggil. Saya nggak telaten aku pegang timer. Saya bisa, cuman saya nggak salah. Naikin ada di bawah itu kalau ada satu dekrista nggak apa-apa, siapa aja yang udah kita kenal itu loh. Iya, kalau ada yang bisa pegang timer. Sebentar saya coba telepon teman-teman dulu ya, bentar. Yang bisa jadi timer, Ustadz Alif mungkin. Naikkan Ferguson seperti Ferguson. Siapa lagi? Sis Desi mau naik, Sis Desi. Oh itu Kak Desi tuh dinaikin aja. Bang Desi Ranti. kalau sudah ada, iya Desi naik Desi. Sis Desi naik aja, Sis. Bantu kita Sis Desi. Ini pegang timer ini Sis Noni, tapi mungkin sebentar Dia ya. nggak cukup istirahat dia, belum Iya, cukup istirahat. enggak kan. Sis Desi Sis naik Wen, aja. di mana kakak berada? Oh, nggak bisa juga dia. Aku nggak telaten. Oh, enggak Aku bisa nggak telaten open orangnya. cam ya. Belum bisa open cam ya. Ini pesertanya sudah standby. Tinggal Karena kan nggak timernya ini ya. direncanakan. Aku tuh baca yang nggak telaten tuh ya itu timer. Ya, aku sekalian terus aja typingan. jadi timer udah. Mana Aku telaten sekalian jadi aku. timer. Rantai Noni, kamu jadi moderator, aku sekalian jadi timer. Oke, siap.
Jadi sama tuh Bang Juma sama hostnya dulu ininya. Iya, iya mulai temanya. Silahkan. Jadi open statement mulai dari siapa ini? 2 menit ya. Dulu kali, hostnya dulu. Saya atur jadi dulu saya ya, dulu. bentar. Saya dulu atau gimana, Bro Suma? Ya, silakan Bang, silakan. Ya host, silakan host. Oke. Cemblo bagian teriak-teriaknya, bagian iklan Cemblo. Temanya apa ini? Cara Tuhan menebus Lagi ambil mengampuni timer dosa bentar ya. dosa. Kalau menebus dosa kan nggak ada. Mengampuni dosa ada. Pakai timer manual aja ya, pakai apa ya namanya, pakai stopwatch aja ya. Oke, gimana, udah kelihatan belum? Yes, sudah. Mulai rantai perak. Iya. Oke. Jadi di dalam kekristenan cara Tuhan itu mengampuni dosa. Nah, Tuhan itu kan kasih. Tapi dia juga harus adil. Kalau kasihnya tidak ada keadilan, tidak mungkin kan disebut kasih kalau tidak ada keadilan. Jadi, ketika manusia diciptakan, dia diciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Nah, di sana manusia ini memerintah di bawah pemerintahan Allah ya. Dia memerintah di bumi di bawah pemerintahan Allah. Jadi manusia itu sebagai raja dan imam di bumi. Nah, Tuhan untuk menjaga hubungan relasi kasih ini, jelas yaitu harus punya free will. Karena kasih ini tidak bisa lepas dari free will. Kita tidak mungkin mengasihi robot dan berharap robot itu untuk mengasihi kita. Jadi sesuatu yang kita kasih untuk bisa punya relasi kasih dengan kita. Nah, sesuatu yang kita kasih itu harus punya kehendak bebas untuk dia mau mengasihi kita. Nah, Adam dan Hawa hidup seperti ini. Nah, hubungan kasih ini, free will ini, akhirnya Adam memilih untuk mengikuti rayuan setan ya. Dia bisa memerintah sendiri, tidak di bawah pemerintahan Allah. Padahal Tuhan sudah memberi aturan. Pada waktu kamu memakannya, maka engkau mati. Artinya hubungan dengan Tuhan itu terputus. Dan konsekuensi dari hubungan dengan Tuhan itu terputus, konsekuensinya pasti kematian kekal ya. Nah, bagaimana cara Tuhan untuk menanggulangi ini? Nah, itulah tujuan Mesias ini dijanjikan sejak dari Taman Eden. Maka keturunan dikatakan keturunan perempuan yang akan mengalahkan iblis, meremukkan kepala ular. Jadi pengampunan yang Tuhan berikan bukan tanpa syarat. Konsekuensi dari keadilan yang harus ditanggung oleh manusia ditanggungkan kepada tubuh Mesias yang Tuhan sediakan. Thank you. Waktunya masih ada itu. Oke, waktunya 2 menit aja, udah lewat 8 detik. Katanya 2 menit. 2 menit kan? Iya, udah. Saya riset waktunya ya. Ya, pas 2 menit tadi. Oke, silakan. Sekarang giliran Bang Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Semangat malam buat teman-teman, saudara-saudara saya Kristiani. Jadi kalau di dalam Islam itu terkait dengan taubat. Taubat itu kembalinya hamba Tuhan untuk menyadari kesalahan lalu memohon ampun kepada Tuhan. Terkait dengan dosa yang pertama kali kemudian dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya,
maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadi di Islam, Nabi Adam itu tidak lagi memiliki dosa sehingga tidak menurunkan atau tidak mewariskan atau tidak menyalurkan dosa itu kepada keturunannya. Lalu kemudian dalam surah Al-A'raf juga diterangkan di ayat 23, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu kemudian Adam dan juga istrinya berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jikalau Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Lalu diterangkan di dalam surah Taha ayat 122, tsumma jataba rabbuhu taba alaihi wahada. Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala kemudian memilihnya, maka kemudian Allah menerima taubatnya dan kemudian memberikan petunjuk kepada mereka. Nah, ini artinya bahwasanya di Islam itu tidak mengenal kaidah dosa turunan atau dosa waris, sehingga Tuhan ketika menghapuskan dosa manusia itu memberikan ruang, yaitu pertobatan. Ketika Waktunya manusia habis, bertobat, maka dosanya dihapuskan. Waktunya habis, Demikian. Bang Suma. Makasih. Jadi sekarang masuk sesi tanya jawab sekarang ya. Sesi tanya jawab. Jadi waktu bertanya itu berapa lama Bro Suma? Tadi belum di apa ya? 1 menit bisa? Bisa dinarasikan mungkin sampai 2 menit, Bang. Nah, menjawab? Bisa 5 menit. Terus kemudian menanggapi jawaban 3 menit, kemudian mengukuhkan jawaban kembali 3 menit. 5, 3, 3. 4 menit aja kali ya, kalau 5 menit itu kelamaan. Iya, mungkin 5 menit terlalu lama ya. Iya. Iya, boleh. Jadi maksimal 2 menit bertanya, maksimal 4 menit menjawab, baru berapa menit untuk ini masih 3 menit, menyangga 3 menit. Unirifa 3 menit menyangga atau gimana ini? Karena kan ini misalnya Muslim kan bertanya misalnya 2 menit, Kristen menjawab saya ya 4 menit. Lalu untuk menanggapi jawaban saya ada sisi menanggapi jawaban saya lagi atau langsung di pertanyaan ditanggapi dulu Bang, habis itu Kristen. dikuatkan. Bang orang Teperak sebentar ya, itu ada yang bilang suruh naikin Ustadz Alif katanya, jadi itu timer. Oh iya, bisa ya, supaya Iya. Rifa juga bisa ikut ya. Bisa fokus, iya. Iya. Ustadz Alif. Oh iya, ini ada Ustadz Alif ini. Ya, halo, selamat malam, assalamualaikum. Ya, Abangku assalamualaikum. dan Rifa. Aku dapat Ya. laporan. Waalaikumsalam. Ya, Bro siap. Ustadz Alif. Atau siap. Oke, timernya dikasih ke Pak Ustadz Alif aja, biar Unirifa bisa ikut. Atau Ustadz Alif sama Bang Cuma, terus Unirifa yang pegang timernya bisa atau gimana? Ya, nggak apa-apa. Saya senang-senang aja sih jadi timer guru saya di sini dan uni saya di sini. Oke, baik. Tidak masalah. Lagi saya siapkan karena ini tadi juga saya lagi di ngobrol santai di roomnya Kaisar ya. Sebentar. Apaan jadi terganggu ini? Barusan berapa? 3 menit bertanya atau berapa? Maaf. Aduh. 2 menit. Paling Ya. lama bertanya 2 menit. Menjawab 4 menit. Menjawab 4 menit, Bentar ya. ini 3 menit. Aduh, sebentar. 2 menit bertanya. Menjawab 4 menit.
Sudah? Soalnya pada di mute semua nih. Menjawab Coba 4 menit ya. Iya. Menjawab 4 menit ya. Oke. Iya, 4 menit. Siap, sebentar sabar ya. Udah siap. Oke. Sebentar. Yang di typing pada ini panik, ada cempluk pada panik. Gak usah takut, gak usah panik. Cempluk bagian iklan nanti ya. Pada panik semua. Bagian iklan ini, gak usah panik. Ya, untuk bertanya di bawah, waktunya untuk menjawab yang atas ya. Oke, silahkan Sudah dimulai. jelas ya? Nah. Oke. Bertanya siapa 2 yang menit, bertanya? menjawab 4 menit. Yang mulai Silakan. bertanya siapa? Silakan Bang. Oh, saya yang mulai bertanya ya. Oke. Saya mau bertanya ya, kalau memang Allah yang disembah oleh Islam sama seperti Allah yang disembah oleh Nabi Musa, di mana di dalam kitab Nabi Musa, kitab Taurat sudah menceritakan bahwa konsekuensi dari melanggar itu adalah mati. Nah, di mana di dalam kekristenan itu Tuhan sudah mengambil apa ya? Tuhan sudah memberikan cara untuk supaya manusia itu tidak mati dalam kematian kekal. Nah, itu saya sudah di closing statement tadi saya sudah katakan ya, itu juga dibicarakan oleh nabi-nabi semua. Saya coba bawa ayat di Yesaya 53 ya, tentang Sang Mesias itu ya. Di ayat 6 dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Yehova telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah itu ya. Baru di ayat 9 dikatakan ya. Di ayat 8 dikatakan, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sesungguhnya ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Jadi di sini benar-benar Sang Mesias itu dia memang menanggung kutuk kita ya. Di ayat 10 dikatakan, tetapi Yehova hendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi jelas ya, dia akan menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Nah, ini konsekuensi dari dosa pelanggaran yang terjadi di Eden. Nah, ini cara Allah untuk mengampuni dosa karena dia adil. Harus ada nyawa yang dihilangkan. Karena apa? Nyawa makhluk ada dalam darahnya. Harus darah yang ditumpahkan. Nah, bagaimana di dalam Islam berlakunya cara yang Tuhan sampaikan ini? Aplikasinya di dalam Islam seperti apa kalau memang Tuhan yang sama? Thank you. Ya. Ya, Tafadol tinggal waktunya menjawab ya. Oke, baik. Jadi gini, Yahudi dan juga Islam itu memahami bahwa Tuhan itu cuma satu. Dua agama besar ini, dua golongan ini itu tidak pernah ribut sedikit pun tentang konsep Tuhan dan esensi Tuhan atau hakikat Tuhan. Jadi kalau Islam dengan Yahudi ribut itu terkait dengan politik, ya, bukan terkait dengan keyakinan, karena mereka sadar sembahan mereka itu sama. Itu yang pertama. Lalu kemudian ketika saudara berbicara mencoba untuk membedakan antara Tuhannya umat Islam dan Tuhan yang ada diperkenalkan oleh para nabi, itu berbeda oleh karena perspektif pemahaman Anda sikapi dari kacamata tentang dosa atau penghapusan dosa. Saya katakan bahwasanya apapun yang kemudian Anda uraikan itu rujukannya kepada pertaubatan. Contoh, tak kasih data di dalam 2 Tawarik 7 nomor 14.
Sekiranya umatku yang dipanggil dengan namaku akan merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku dan berpaling dari jalan jahat mereka, maka aku akan mendengarkan dari surga dan aku akan mengampuni dosa mereka dan akan menyembuhkan tanah mereka. Ini seirama dengan Al-Quranul Karim. Bahwasanya ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka Allah memberikan solusi. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Kami paham bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang penerima taubat, Tuhan yang maha penyayang kepada makhluknya, sehingga ketika makhluknya kemudian bersimpuh mengaku bersalah di hadapannya dan bersungguh-sungguh bukan karena inginkan sesuatu selain daripada pertobatan dan penyesalan, maka konsekuensi daripada kecintaan Allah sebagai Tuhan yang maha penyayang tentu akan memaafkan segala kehilapan, segala dosa yang kami lakukan. Tidak dengan cara minta tumbal gitu. Karena itu tidak disifati dan tidak diajarkan kemudian oleh para nabi, kecuali metode-metode penyembelihan yang kemudian dikhususkan untuk penghapusan dosa. Tetapi pada prinsipnya dosa yang dianut oleh anak keturunan Adam itu bukan warisan, bukan titisan, tetapi hanya sebagai pelanggaran yang diakibatkan oleh pelaku-pelaku terhadap dosa itu sendiri. Jadi tidak menangguhkan dosa orang kepada orang lain. Demikian sementara. Silakan Dinda Rifa. Dinda Rifa. Iya Bang. Tidur? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf suara aku. Waalaikumsalam. Jadi gini ya, tema kita kan kali ini tentang bagaimana Tuhan mengampuni dosa. Mungkin saya bacakan dalil dari Al-Quran ya. Allah adalah Tuhan yang maha kuasa mengampuni dosa dari hamba-hambanya. Nah, bukti kalau Allah umat Islam itu maha pengampun, itu termaktub di dalam sebuah hadis ya. Saya akan bacakan sebuah riwayat hadis dari riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya hasan sahih. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka akan aku ampuni engkau. Aku tidak peduli berapapun banyaknya dan besarnya dosamu, wahai anak Adam. Seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni engkau, wahai anak Adam. Sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka akan aku temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunan. Terima kasih. Begitulah luasnya pengampunan Allah. Terima kasih. Selanjutnya, ya. Jadi tanggapan saya ya tentang jawaban berapa menit, yang diberikan oleh teman-temannya. 3 menit menanggapi jawaban kan 3 menit kan ini. Oh sorry belum saya ya, tambah. Kan sesuai dengan kesepakatan tadi. Sesuai dengan kesepakatan tadi kan 3 menit. Ya silakan. Belum tak tambah ininya. Ya, waktu berjalan ketika berbicara. Oke. Jadi konsekuensi dari dosa tadi, kematian tadi sama sekali tidak disinggung oleh teman-teman muslim ya. Itu yang ingin kita pertanyakan di dalam ajaran Islam ya. Itu yang intinya yang ingin saya tanyakan. Tapi saya lihat tadi hanya pengampunan begitu ya. Jadi intinya yang digambarkan, yang sudah disampaikan di dalam kitabmu, memang tidak bisa nyambung ke dalam ajaran Islam ya. Nah, sekarang saya bawa di dalam kitab Roma ya. Kitab Roma arti hukum Taurat. Kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat? Supaya dosa itu menjadi nyata, supaya manusia sadar dia butuh juru selamat. Itu tujuan arti dari hukum Taurat ini diadakan.
Karena memang dosa itu yang sering kita bahas itu sering menjadi mungkin tanda tanya bagi teman muslim yang dikatakan dosa waris itu. Dosa waris itu tidak diwariskan di dalam daging kita memang. Kita ketika 10 firman diturunkan itu, di situ dikatakan jangan berzina, jangan mengingini ya. Nah, dia jangan mengingini itu hukum yang ke-10 ya. Bagaimana jangan yang mengingini itu sebenarnya? Ketika hukum itu datang, dosa itu menjadi nyata oleh hukum Taurat ini. Tuhan melarang untuk kita berzina. Ternyata keinginan untuk berzina itu ada di dalam daging kita. Nah, itu dosa yang kita wariskan dari Adam. Makanya dikatakan karena dosa satu orang membuat dosa telah menjalar kepada seluruh manusia, dan seluruh manusia telah berbuat dosa. Karena dosa bukan cuma sekedar perlakuan, tetapi pikiran juga. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengingini saja perempuan itu yang bukan istrimu itu, mengingini secara seksual begitu ya. Biasanya kalau kita laki-laki kita nak tahu, kalau perempuan itu kamu sudah berbuat zina dengan dia di dalam hatimu. Nah, itu arti hukum Taurat ini diadakan supaya ternyata kita sadar dosa itu ada di dalam daging kita. Nah, dijelaskan di Roma pasal 7 sini bahwa Rasul Paulus menjelaskan tentang dosa keinginan itu, bahwa justru apa yang dia tidak ingin lakukan itu yang dia lakukan. Nah, itu yang terjadi kepada kita manusia. Tetap bagaimana cara untuk penyelesaian ini? Nah, Tuhan memberikan Tauratnya itu di dalam hati kita, dan ditaruh di dalam batin kita, dan dituliskan di loh-loh hati kita. Nah, kapan hukum Taurat itu diberikan? Itu 50 hari sesudah Paskah itu digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. 50 hari itu turun pencurahan Roh Kudus. Hanya oleh Roh Kudus kita bisa melawan keinginan daging ini. Dan hukum yang lama itu hanya bayangan dari yang hukum yang baru ini. Hukum yang lama tertulis di dalam loh-loh batu itu turun 50 hari ketika Paskah pertama dilakukan Israel di Mesir. 50 hari kemudian turun itu hukum Taurat. Sama seperti hukum Taurat yang Tuhan janjikan di Yeremia 31, dia akan taruh di dalam batin dan dituliskan di dalam hati. Itu pencurahan Roh Kudus turun 50 hari ketika Paskah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke, waktu habis. Selanjutnya menanggapi 3 menit juga ya? Iya, 3 menit. Dua. Katanya 2. Oke, siap. 3 menit, Bang. Menanggapi Karena 3. Iya, 3 menit. Oke. Bisa dimulai? Ya, lanjut Guru. Iya, baik. Ya, siap. Oke. Jadi ketika di awal tadi saudara saya ya bertanya tentang apakah Tuhannya itu sama gitu ya. Tapi ternyata setelah saya menjelaskan, saudara menafikan itu dengan mengambil Roma. Roma itu surat Paulus, bukan perjanjian lama yang terkait dengan konsep Tuhannya orang Yahudi. Nah, kemudian kalau berbicara mengenai surat Paulus, memang Pauluslah yang mengajarkan tentang dosa yang kemudian harus menumbalkan manusia, kan gitu ya. Sedangkan di dalam Kejadian 3 nomor 13, pengakuan pelaku yang ada di lapangan dan yang mengalami korban daripada penipuan iblis, yaitu Hawa, itu jelas mengatakan bahwa mereka kemudian jatuh ke dalam dosa itu karena iblis. Begitu juga di dalam 1 Yohanes 2 nomor 8, iblislah penyebab dosa itu. Sedangkan di Roma yang menjadi panduan agama Kristen, Roma 5 nomor 12, ya Paulus di sana memberikan kemudian legitimasi ya kepada orang Kristen bahwa yang menjadikan dosa itu datang itu Adam. Nah, ini menurut saya fitnah. Apa tujuannya fitnah itu terjadi? Supaya Yesus berhasil dijajakan sebagai penebus. Sedangkan pengajaran para nabi ya, itu jelas menanamkan akidah bahwasanya dosa itu dihapuskan dengan cara bertaubat. Contoh misalnya di dalam pengajaran Yehezkiel nomor 18 nomor 20. Ajarannya ya bertaubat. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati, anak tidak turut menanggung kesalahan dosa ayah, dan tidak akan turut menanggung kesalahan dosa anak. Artinya
Semua orang diminta untuk bertaubat. Nomor 21-nya jelas dikatakan bahwasanya jikalau orang fasik bertaubat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan kebenaranku, maka ia pasti hidup dan dia tidak akan mati. Itu jelas. Linda Rifa, silakan. Terlalu singkat waktunya. Silakan, Iya, jadi saya membaca, kita menanggapi ya Bang ya. Saya mengulangi kembali ya, saya akan menyampaikan ajaran Islam sangat-sangat luar biasa. Tuhannya umat Islam itu tidak perlu menumbalkan apapun, mampu mengampuni dosa, dan bahkan Allah mengatakan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ini termaktub dalam surah Az-Zumar ayat 53. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu adalah pernyataan Allah bahwa Dia Maha Pengampun ya. Berbeda dengan Sirah Ibrani ayat ke-6, pasal ke-6 ayat 6 ya. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertaubat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Habis. Ada dua perbedaan ya, ajaran Kristen dan Islam. Terima kasih. Oke, baik, sebentar Gurunda, ini waktunya akan berjalan begini terus ya. Bertanya 2 menit, menjawab 4 menit, menanggapi 3 menit ya. Biar saya siapkan, biar nggak repot nanya terus. Iya. Oke, siap. Maaf sedikit tahan dulu bertanyanya, saya siapkan dulu formatnya sebentar. Lanjutkan waktu. Oke, 4 menit. Stop. Ini 3 menit. Simpan ini 2 menit. Saya nggak tutup mic, astagfirullah. Host, bukannya kalau jawaban itu dari kitabnya masing-masing, memberi penjelasan dari kitabnya masing-masing. Kok saya dari tadi kok dengernya kok kayak Bang Juma itu jelasin dari Alkitab gitu, bukannya jelasin dari kitabnya masing-masing. Oh, nggak bisa Bu. Karena kenapa? Ajaran para nabi itu sama. Semua nabi itu ajarannya sama tentang penebusan dosa. Maksud aku bukannya seumpama kalau Bang Zuma kan percaya Al-Quran, terusan kalau ini jawabannya dari Al-Quran itu juga gitu loh Bang. Iya, terus untuk apa kita dialog? Ya kalau kita dialog, berarti masing-masing kita saja ini kita dialog untuk membangun sebuah konsep pemahaman bahwa Tuhan itu menghapuskan dosa dengan cara apa? Baik Al-Quran maupun perjanjian lama atau perjanjian baru, kan gitu. Al-Quran kan nggak tahu hukum Taurat. Siapa bilang? Iyalah, memang nggak tahu. Nah sekarang masih ada nggak hukum Taurat di perjanjian baru? Adalah. Yang mana? Ya itu udah berkaitan Bang, udah berkaitan, ada kaitannya. Yang mana? Bukan ini kalau ditanya, pasti jadi hancur. hukum Taurat itu ada ikatannya, Apa hubungannya? Zaman hukum Taurat, zaman hukum karunia. Emangnya Islam ada kasih karunia kan? Jadi hukum Taurat, hukum kasih karunia. Justru Islam itulah kasih karunia. Saling berkaitan. Kristen itu bukan kasih karunia. Berkaitan. Jadi zaman hukum Taurat, zaman hukum kasih karunia sampai makanya jelaskan aja seperti apa Tuhan itu. Ya enggak, dari tadi kamu jelasin maksud gini loh Bang Juma, kalau kamu ini jangan kepanasan. Kenapa? Karena itu sendiri, bukan Anda memang bertentangan dengan ajaran para nabi. Kita kan bagian hostnya kan orang Kristen loh. Jadi bagian hostnya. Emosi dia. Memang musuh terberat Anda itu adalah kitab Anda. Kau pikir Tuhan kita dukun? Yang dukun siapa yang percaya dukun itu? Buktinya dia jadi tumbal. Tumbalmu itu diikat dulu, kudusnya cemplok. Merasa kayak orang bener aja.
Kamu kita tuh biarkan saja murtadin Enggak, punya roh tapi cara kudus bicaranya loh. sok tumbal-tumbal. Kami nggak punya roh kudus. Musuh terberatmu memang kitabmu, Cemplok. kita biarkan Bukan saja saya. sistem plot supaya Iya. audiens juga lebih banyak mendengar tentang Injil ya. Bagaimana sebenarnya iya juga keselamatan di sih. dalam Betul, kekristenan. betul. Ya, terima Iya. kasih. Tirulah orang Tepera ini, tirulah Bang Zuma lembut kalau bicara Cemplok. Jangan tunjukkan kamu jual cabai aja di sini. Sama, Cemplok. kayak aku Cemplok percaya katanya sama situ-situ ngomongnya baik-baik doang. udah Kalau ini tapi udah, artinya mau bertanya. selain agama Islam kafir, paling juga kayak gitu. Sosok baik nggak usah, nggak perlu. Saya nggak Sebut butuh nama orang yang Yesus. kayak baik-baik Sebut kamu so nama baik-baik. Yesus Ini 3 baik-baik ya. kali. Nanti sana orang Islam juga harus jangan Cemplok. mengucat. Cemplok. 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 Sebut nama Yesus 3 kali. Cemplok. Cemplok. Alif. Tahan dulu. Enggak, ini Bang Juma mau bertanya, giliran Anda mau menjawab. Nanti kita nggak jalan-jalan timernya. Iya, iya, iya. Ya. Tafadhol dari pihak Muslim untuk bertanya 2 menit ya. Oke. Waktu akan berjalan Ya ketika sedikit aja Bang berbicara. Zuma, nanti Abang yang sisanya. Tema kita kan bagaimana cara Tuhan mengampuni gitu kan. Pertanyaan saya itu apakah caranya dengan Bapak membunuh anak atau Tuhan bunuh diri? Itu aja, terima kasih. Ya, saya lengkapi pertanyaannya ya, saya sempurnakan ya lebih mendetail supaya saudara 2 orang ini bisa menjelaskan agar dikasih ruang kepada Bu Cemplok juga gini. Harusnya logikanya gini. Seorang anak ketika berdosa kepada ibunya, agar anak itu dosanya diampuni oleh ibunya, anak ini yang harus meminta maaf kepada ibunya. Itu yang harusnya terjadi. Jadi ketika kemudian anak berdosa kepada ibunya, anak itu agar dosanya terampuni, anak ini wajib hukumnya memohon ampun kepada ibunya. Itu logikanya. Nah, yang saya lihat di agama Kristen, sebaliknya. Apabila seorang anak berdosa kepada ibunya, untuk supaya dosa anaknya ini dihapuskan, ibunya ini harus dibunuh dulu. Setelah ibunya dibunuh, barulah dosa anaknya itu diampuni. Coba Anda berdua luruskan pertanyaan saya ini. Kenapa harus Tuhan Anda yang mati demi menebus dosa? Kenapa harus ibu Anda yang harus dibunuh demi untuk menghapus dosa Anda? Harusnya sebagai anak Anda yang bertaubat. Harusnya kita sebagai hamba ciptaan Tuhan, kita yang bertobat memohon ampun kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang datang bunuh diri untuk menghapus dosa kalian. Logikanya begitu. Kalau Anda berdosa kepada orang tua, orang Anda lah yang harus bertaubat, bukan orang tua Anda yang harus mati supaya dosa Anda diampuni. Silakan Anda luruskan ini. Karena yang saya lihat, ketika orang berdosa kepada Tuhannya, Tuhannya harus mati dulu untuk menebus dosa hambanya. Demikian. Jadi luruskan Silakan. itu otaknya dulu, otaknya Bang Juma dulu. Lo suruh ngelurusin otaknya ibu atau anak. Otakmu dulu Bang Juma dibenerin. Kocak kadang-kadang. Silakan host. Ya ini sekarang gimana sih Simplo ini? Nggak apa-apa, hiburan kayaknya Gurunda. Ya Gurunda, silakan. tapi dengan Gurunda tapi cara berpikirnya sempit kali. Ya silakan host. Ya, jadi tadi ini kan bertanya kan. Nah, kita menjawab sekarang 4 menit ya. Sama seperti tadi ya. Jadi gimana timer? Timernya gimana? Udah siap? Itu sudah berjalan. 4 menit deh menjawab, 4 menit menanggapi. Iya betul, 3 menit. betul 4 menit berjalan ini di bawah aja. Itu belum ada di sini. Belum muncul di sini, Bang. Ini ada nih. Udah kelihatan udah, udah berlalu 13 detik. Tapi saya pause dulu. Kelihatan, tadi nggak kelihatan. Bro Alif. Oh, ya, tadi nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya di layar saya kelihatan. Muncul karena gelap. Oke, sebentar. Kita lihat. Siap. Oke. Oh, ya. Maaf ya, nggak kelihatan ya. Ya udah, pokoknya berjalan sambil saya cariin senternya deh, aman kok. Silakan. Iya, mulai. Ya, silakan. Di apa? Diaktifkan waktunya. Ya. Itu mundur dulu. Saya riset aja ya. Oke. Ya, riset dulu.
Iya, ini 4 menit Nah, kelihatan itu nggak? jelas itu. Iya, kelihatan. Oke, Cukup siap, kelihatan. silakan. Nah, jadi saya menjawab tentang Rifa dan Sumaya. Rifa mengatakan tadi tentang pelanggaran, sepertinya pertanyaannya itu pelanggaran orang lain yang menanggungnya ya. Nah, itu kan yang saya sudah bilang dari tadi. Di dalam Islam memang saya lihat tidak pernah diajarkan seperti itu ya. Bro Suma tadi mengutip tentang Kejadian 3 ayat 14, ular yang membujuk mereka. Tapi yang berbuat dosa itu bukan ular, yang berbuat dosa itu manusia. Jadi bukan ular. Konsekuensi dosa saya sudah katakan tadi kan, upah dosa ialah maut. Tuhan sudah mengatakan kan, saya sudah katakan tadi. Nah, di sini dikatakan, saya bacakan Kejadian 3 ayat 15 ya. Di sini Tuhan sendiri mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis dan perempuan ini, antara keturunan iblis dan keturunan perempuan ini. Nah, itu dari hasil ini, hasil oleh kebenaran satu orang ini, kita bisa baca di Roma 5 ayat 3 sampai 5 ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah Dia karuniakan kepada kita. Nah, tanpa Roh Kudus ini manusia tidak akan mampu untuk melawan dosa yang bekerja di dalam daging kita yang saya katakan tadi. Makanya di dalam Perjanjian Lama abad ke-7 sebelum Masehi, Tuhan sudah berjanji akan memberikan Taurat yang baru itu di dalam hati kita dan menuliskan di dalam lolo hati kita. Itu saya sudah jelaskan tadi ya. Nah, di Roma 5 dikatakan ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh karena dosa itu maut, demikian maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh perbuatan kebenaran satu orang, oleh perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran. Jadi karena satu orang ini kita mendapat pembenaran. Itulah pembenaran kita di dalam Yesus Kristus. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang telah berbuat dosa. Nah, ini memang ajaran di dalam kekristenan seperti ini, memang dari Taman Eden seperti itu. Ini yang tidak pernah nyambung di dalam ajaran Islam kalau saya lihat ya. Memang tidak ada sama sekali ini. Konsekuensi dari dosa kematian yaitu di mana nyawa harus dihilangkan, sementara nyawa makhluk ada di dalam darahnya, itu tidak pernah dilakukan di dalam Islam. Jadi pernyataan-pernyataan Tuhan yang ada di hukum Taurat itu realisasinya itu di dalam pemahaman dan praktik di dalam ajaran Islam itu saya tidak pernah temui itu. Memang tidak nyambung sama sekali. Kita kalau membahas ini memang panjangnya, misalnya Abraham kan. Abraham itu dengan anak perjanjian itu, Ishak itu, waktu Tuhan meminta untuk menyerahkan anaknya, itu tipologi dari bapa mau menyerahkan anaknya. Makanya ketika Ishak bertanya, Bapa, di sini sudah ada api dan kayu, lalu korbannya di mana, korban hewannya? Abraham langsung berkata, Allah sendiri yang menyediakan korban itu. Nah, di situ dikatakan di dalam kitab Ibrani ya, di dalam kitab Ibrani menyinggung ke kitab Mazmur itu. Mazmur atau Zakaria itu ya, saya kurang hafal, bahwa memang Allah sendiri yang akan menyediakan korban ini. Nah, bayangan tentang semua, tentang pengampunan dan pelunasan dosa ini, pembayaran dosa ini memang tidak pernah diajarkan saya lihat dalam ajaran Islam. Kenapa harus ada penabusan? Karena ada yang tergadaikan. Pembayaran harus terjadi. Kenapa ada penyucian? Karena ada yang sudah dinajiskan. Kenapa ada pengampunan? Karena ada pelanggaran. Hal-hal semacam di dalam ajaran Kristen itu dari para nabi itu sudah sangat jelas itu digambarkan, dan itu tidak pernah di dalam tidak pernah ada dalam ajaran Islam. Waktu habis, ini layarnya yang gelap, maaf. Ya, jelas sekarang. Menanggapi 3 menit ya. Oke, tafadhol, waktu akan berjalan ketika berbicara. Dinda Rifa, silakan. Cocok. Baik ya, saya mau mencoba untuk mengelaborasi ajaran kita ya, komparasi ya. Saya bukan bermaksud untuk menjelaskan ajaran kalian, tapi karena saya juga belajar, saya membaca beberapa ayat di kitab kalian yang cukup berbeda. Saya sepakat dengan Bang Ranti Perak bahwa ajaran kita ini memang berbeda, Bang. Tuhan yang umat Islam itu mengampuni bagaimanapun dosanya hamba-hambanya kalau bertaubat.
itu akan diampuni. Allah yang katakan sebagaimana dalil-dalil yang sudah saya sampaikan. Tetapi ketika menjadi sebuah pertanyaan adalah bagaimana cara mengampuni dalam iman Kristen Tuhan kalian, itu faktanya dengan matinya Yesus maka kalian diampuni. Ditebuslah dosa waris dosa yang dilakukan oleh Adam. Nah, pertanyaan kami itu, apakah dosa itu ditebus atau dihilangkan dengan cara Tuhan membunuh Tuhan, atau Bapa membunuh anak, atau dia membunuh dirinya sendiri? Dari tadi kita tidak mendengarkan jawabannya. Nah, narasi saya akan jauh lebih lagi dengan mendapatkan informasi di kitab kalian bahwa even sekalipun Tuhan telah mati di tiang salib, ternyata tidak semua dosa diampuni karena menghujat Roh Kudus dan murtad sekali lagi tidak dapat diampuni oleh Tuhan kalian. Lalu bagaimanakah kalian bertanggung jawab menyatakan bahwa Tuhan kalian Maha Kuasa? Terima kasih. Bang Zuma silakan. Oke, jadi tetap aja berlaku di dalam ajaran agama Kristen. Ketika orang Kristen itu berdosa, maka Tuhannya yang harus dibunuh. Itu kesimpulan sederhananya gitu. Ketika anak berdosa kepada ibunya, ibunya harus dibunuh supaya dosa anaknya terhapuskan. Muter lagi ke situ, yang lain apa? Yang lain udah tahu, udah dijawab juga. Yang lain muter aja ke situ. Ya, biar dia muter-muter kita jawab. Ini fakta di dalam ajaran Kristen. Karena kenapa? Yesus mengajarkan, Abraham mengajarkan, Musa mengajarkan, Daud mengajarkan, Salomo mengajarkan penghapusan dosa itu dengan cara bertaubat. Bukan mimpi Tuhannya datang mati untuk hamba. Itu nabimu, yang mimpi nabimu. Biarkan dulu sis, biarkan sis. Cemplo, itu sudah ada timer loh, nggak boleh ikutan nyala-nyala, nggak boleh ikutan ngomong. Giliran waktunya dia nggak dikasih ngomong, hanya jadi bingkai di dinding. Matius 16 nomor 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Tuhannya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi nggak ada itu anak Tuhan dibunuh demi untuk menghapus dosa-dosa kalian, nggak ada. Itu mimpi. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 164, dan tidaklah seorang melakukan dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri si pelaku. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang yang lain. Itu seirama dengan Yehezkiel 18 nomor 21. Tetapi jikalau orang fasik itu kemudian melakukan pertaubatan dari segala dosa yang dilakukannya, maka dan berpegang pada segala ketetapan serta melakukan keadilan dan kebenaranku, maka ia pasti hidup dan tidak akan mati. Ini sama dengan ajaran Islam. Lawang ini saudara rantai perak bawa Roma, ini apa ini Roma ini? Surat Paulus ini. Itu bukan ajaran Nabi. Silakan. Ya. Mau merupakan dia. Ya, silakan Cemplo 3 menit. Cemplo silakan 3 menit sama ya, dong, saya detail. Kalau saya boleh paham lah, cuman detail belum. Saya kalau ini langsung gitu. Kalau Islam mau menyerupakan nggak bisa berdiri sendiri rupanya. Kalau masalah hukum Taurat itu Islam mau ngikut ini nyontek aja. Sebenarnya nggak ada pengajarannya. Nabinya aja melanggar semua hukum Taurat. Ya silakan host. Iya, jadi ini sudah masuk di ketiga ini ya, menanggapi jawaban ya. Bukan ketiga, keempat ya. Ya silakan, waktu berjalan ini dari tadi Cemplo. Tadi kan menjawab, ya. Tadi kan menanggapi. menjawab. Baru Ustadz. Tadi Muslim menjawab, gimana tadi ya, sesinya udah gimana ya? Muslim bertanya, Bang Rantai menjawab, Muslim barusan menanggapi 3 menit, sekarang Kristen menanggapi tanggapan dari Muslim selama 3 menit. Oh betul. Ya. Sorry saya lupa udah masuk di sesi mana ya, karena saya buka-buka Alkitab tadi. Ya udah. Jadi gimana? Amankan ke ini moderator ya. Oke siap. Yang silakan. Mulai dulu nanti saya sambung sis. Gimana sis? Udah sih barusan berjalan sedikit, setengah menit. Aku bagian iklan aja.
Aku kalau nggak ini nggak bisa kayak Oke. ini Ilmu langsung. nggak ada kok Gak murtad. usah bahas ilmu. Kalau Bu. ilmu kau jadikan pengetahuan agamamu, iblis juga berilmu Zuma. Jadi gak usah kau Nggak bangga ada ilmu kok murtad. Bu. sosok bangga ilmu. Ya ya Tahu. oke. Sekarang saya menanggapi ya. 3 menit ya. Kudusnya itu loh gimana sih roh? Ya 3 menit. Ya 3 silakan menit ya. host. Ya. Ya, Ya, saya ulang atur lagi saja deh. timernya. Ya atur silakan timernya. silakan. Iya. Jadi saya sudah jelaskan tadi ya tentang bagaimana pengampunan itu. Nah ini yang saya bilang memang saya tidak sudah 3 kali ulang ini ya. Saya tidak temukan di dalam Islam itu. Karena pengampunan itu memang diajarkan kepada orang Israel oleh Tuhan. Itu penyucian dosa itu harus dengan darah. Hampir segala sesuatu, hampir semuanya di dalam hukum Taurat itu disucikan dengan darah. Kecuali orang yang tidak mampu untuk memberikan, dia bisa memberikan burung tekukur, itu dia bisa cuma tepung, cuma korban bakar, korban apa, sajian. Tapi yang diutamakan itu apa? Darah, ada darah yang harus ditumpahkan. Seluruh hukum Taurat berbicara dengan itu. Kenapa itu tidak bisa ada di dalam Islam? Kalau memang Islam mewarisi hal itu. Sementara kemah suci Musa itu disuruh bangun oleh Tuhan kepada Musa, itu sedetil mungkin. Karena kemah suci itu bayangan dari apa yang ada di surga yang akan Tuhan Yesus lakukan. Jadi tabut perjanjian itu isinya penyangkalan-penyangkalan manusia terhadap Tuhan. Di mana di situ ada hukum Tuhan ada di situ. Ada tongkat pemerintahan, tongkat Harun ada di situ yang melambangkan tongkat pemerintahan Tuhan. Karena manusia tidak mau di bawah pemerintahan Tuhan, bahkan sejak dari Adam dan Hawa itu, di situ ada roti mana juga, yaitu Yesus Kristus itu sendiri atau firman Tuhan itu sendiri yang memberi hidup. Nah, penyangkalan penolakan terhadap Tuhan ini ada di tabut perjanjian. Muslim tidak pernah mengenal tentang tabut perjanjian itu dan bagaimana ritual yang diadakan di situ. Itu bukan diadakan oleh orang Israel untuk sekedar mempersembahkan korban itu, penyucian dosa itu kepada Tuhan. Bukan. Tuhan sendiri yang memerintahkan kepada Musa sedetil mungkin, karena itu adalah apa yang ada di dalam surga yang sebenarnya. Jadi korban Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan itu korban kepada Bapa di surga. Jadi itu untuk hukuman ini sudah tergantikan. Saya sudah membayar lunas ini. Nah, karena kesalahan satu orang tadi yang saya bilang semua orang telah berbuat dosa, karena kebenaran satu orang ini semua orang dibenarkan. Dan itulah gunanya Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa, duduk sebagai imam besar agung. Imam artinya apa? Menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Di Israel itu, di dalam bangsa Israel itu, imam harus masuk ke terus untuk memercikan darah di atas tutup pendamaian tadi. Karena kalau tidak ada itu Tuhan harus memurkai manusia dan semua manusia harus binasa ke neraka. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya dia satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Di dalam Israel itu imam besar berdosa, seluruh bangsa berdosa. Jadi imam besar Yesus Kristus yang tidak berdosa, dia yang menguduskan seluruh bangsa yang percaya kepadanya. Itu yang dilakukan oleh Israel hanya bayangan dan itu tidak ada sama sekali di dalam Islam. Itu yang kita temukan. Oke, waktu habis. Ya, selanjutnya kembali untuk dari pihak Kristen ya yang bertanya selama 2 menit. Waktu akan berjalan ketika berbicara. Kalau pertanyaanku kenapa orang Kristen menyembah Tuhan Yesus umatnya Nabi Muhammad itu pada syirik. Itu aja sih. Pertanyaan bagus. Nah, saya tambahkan pertanyaannya ya. Ya, saya tanyakan pertanyaannya ya. Nah, yang kita tuntut dari awal, sejak awal saya mulai berkata-kata yang saya tuntut dari awal. Kalau memang Islam menyembah Allah yang sama dengan yang oleh Abraham, Ishak dan Yakub, di mana saya sudah gambarkan tadi tentang kemah suci Musa, kenapa hal penyucian dosa itu bisa hilang sama sekali, nol sama sekali dalam Islam? Bagaimana cara Tuhan mengampuni dosa itu? Sementara dosa itu harus ada yang membayar dosa itu. Itu darah yang dicurahkan itu sebagai pernyataan Allah bahwa hukuman yang seharusnya dikenakan kepada manusia itu dikenakan kepada hewan itu. Makanya setiap persembahan hewan itu, orang yang berdosa itu harus menaruh tangannya itu di atas hewan itu. Artinya dosa itu ditaruh di situ. Itu semua bayangan dari Yesus Kristus. Nah,
hal ini, pengampunan dosa ini sama sekali bisa lenyap di dalam agama Islam? Apakah ini memang sengaja dihilangkan dengan tidak tahu apa tujuannya, atau sengaja disembunyikan? Makanya di sini ya, di dalam 1.100 orang yang menonton, dosa Anda tidak bisa diampuni menurut hukum Taurat tanpa penumpahan darah. Itu semua adalah bayangan dari Yesus Kristus. Yang satu orang benar, semua orang dibenarkan. Kenapa sama sekali ini hilang di dalam ajaran Islam? Ini yang saya tuntut dari awal. Kalau Islam menyembah Tuhan yang sama, tidak mungkin apa yang dia sudah tentukan, dia bisa hapuskan lenyap di dalam ajaran Islam. Nah, ini karena sangat penting, ini berhubungan dengan keselamatan kita. Tanpa ada juru selamat, kita tidak mungkin bisa diselamatkan. Tanpa ada pengampunan, kita tidak mungkin akan diampuni. Pengampunan itu harus dengan tindakan, bukan sekedar kata-kata. Tuhan tidak bisa melanggar hukumnya sendiri. Ya, itu pertanyaan saya. Oke, waktu bertanya sudah habis. Ini 3 menit untuk Selanjutnya berdua waktu atau 3 menjawab menit selama sendiri 4 menit. Ini kenapa iklannya gambar Bapak nangis ya? Ya, waktu menjawab 4 menit, waktu akan Ini berjalan 4 ketika menit, 2 berbicara. menit, 2 menit ya Ustadz. Ya, bagaimana baiknya membagi waktu sesuai Maksudnya kesepakatan 4 tadi menit, katanya. 4 menit berdua atau 3 menit berdua? Iya, bagi 2. 4 menit bagi 2. Oke, siap. Saya Bang Zuma boleh duluan? Ya, saya duluan. Silakan Dek, silakan. Pertama saya jawab pertanyaan akademis dari Cemplok, pertanyaan yang luar biasa akademis sekali ya, berilmu sekali. Kenapa kita syirik? Mungkin saya sampaikan kepada Miss Cemplok yang sangat cantik, luar biasa, luar dalam. Bukan syirik sebenarnya, tapi kasihan. Menyembah Tuhan yang digantung oleh makhluk, sementara kami menyembah Tuhan yang tempat bergantung makhluk. Jadi tepatnya itu kasihan Mbak Cemplok ya, bukan syirik. Syirik saya sama Nagita Slavina. Kenapa dia punya suami Raffi Ahmad? Baru syirik saya. Kenapa anaknya Rafathar? Wah, syirik saya itu ya. Kalau Mbak Cemplok nyembah Tuhan yang digantung, saya tidak syirik. Saya kasihan ya. Saya jawab Rantai Perak sedikit. Kasihannya dari Rantai mana? Perak menyampaikan bahwasanya ajaran Islam merubah-rubah ajaran yang ada di kitabnya. Rantai Perak, mohon maaf, kami tidak mengimani kitab kamu itu adalah murni ajaran Musa. Mohon maaf sama sekali ya. Karena memang ada kontradiksi di dalam kitab kamu. Ketika kamu mengatakan bahwa Tuhan kamu itu mengampuni hanya dengan tumpah darah, coba kamu baca di 1 Raja-Raja 8:32. Maka engkau pun kiranya mendengarkan di sorga dan bertindak serta saya mengingatkan. Aduh, waktu saya ditambahin dong. Waktu saya tolong ditambahin dong sayang. Cemplok sayang. Kasih berapa Miss banyak Cemplok cantik. Hai Nagita Slavina, Cinta Laura. Nagita Slaveneo, Nagita Slebeo, diam dulu ya. Jadi dalam 1 Raja-Raja pasal ke-8 32, maka engkau pun kiranya mendengarkan di surga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya sesuai dengan kebenaran. 1 Raja-Raja 8:33. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkan di surga dan mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kuberikan. Gak ada pakai darah. Jadi ketika kamu memaksa bahwa harus pakai darah, itu jangan-jangan saya curiga bahwa kalian mengikuti ajaran yang Torah yang telah diperkosa. Menurut Yeskiel pasal 22-26, imam-imamnya memperkosa hukum Taurat dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Ini yang kalian lakukan, memakan babi yang tidak dikuduskan sama sekali, dinajiskan. Ya, jadi jangan-jangan ajaran kalian itu adalah ajaran Imam Yeskiel, imam yang disampaikan oleh Yeskiel di 22 pasal 26 yang memperkosa hukum Torah. Kami yang mengikuti ajaran Musa sesungguhnya, karena Yesus pun mengampuni seorang wanita tanpa darah juga. Ketika ada seorang wanita yang berdosa, kata Yesus, imanmu menyelamatkan tanpa darah. Rantai Perak, tanpa darah. Siapakah yang butuh darah? Iblis. Karena zaman dahulu kala penumbalan darah hanya dilakukan ajaran iblis. Halal darahnya yang menghalalkan darah orang kita Slavina. Diamkan mulutnya, Roh Kudusnya diikat sayang. Lanjut Ustaz. Iya Bang Suma, oke. Jadi gini, ketika kemudian Anda mengatakan kenapa ya kalian iri, kita nggak iri.
Ya, kita hanya membentengi mana umat. ngakuin watak rusaknya Bang Juma. Iblis mana mau ngakuin watak rusaknya itu, mana mau. Sis Cemplok, tenang, sis cemplok. Biar sis cemplok, nanti kita jelaskan sis. Ini kepanasan setannya ya, kepanasan setannya kepanasan. Tenang sis. Makanya aku nggak bisa pakai timer. Makanya Setannya aku langsung kepanasan. aja. Ya udah langsung aja, mau sejam kayak mau berapa terserah. Iblisnya Pokoknya aku langsung kepanasan jawab iblisnya. gitu aja. Iblisnya Jelas kepanasan, iblis itu Bang. tidak pernah ngakuin Iblis, sama iya. kayak kalian tuh Setannya Bang keserupan Juma, nggak sebentar, pernah mau sis. ngakuin Kita watak rusak. tuatina. Setannya keserupan setannya. Jadi gini, kenapa kami itu kemudian membantah kalian yang ke Islam-Islaman ini? Kenapa? Karena kami sadar bahwasanya sudahlah Sis Bu. cemplok biar lu, sis. Cemplok. Nanti selesai Menstruasi ini Jangan ya? Anda sis. jangan Lagi Anda pamer menstruasi. kalau kalian itu seperti apa ya? Al-Qur'an menjelaskan kepada kami bahwasanya kami harus melindungi umat manusia dari bisikan setan. Min syarril waswasil khannas. Ya. Jadi setan itu membisikkan kejahatan kepada diri manusia, alladzina yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan juga dari golongan manusia. Nah, dari golongan manusia sang pembisi ini adalah seperti cemplok ini. Jadi cemplok ini alergi kemudian ketika kita bahas agamanya. Kenapa? Karena dia itu adalah pembisi. Mereka hanya ingin dikasih ruang membisikkan tentang Kristen kepada awam, orang-orang awam. Jangan diganggu. Bukan seperti Gitu. itu Bang Jangan Juma. diganggu, jangan diganggu mereka ini. Biarkan mereka Maksud memurtadkan aku orang. itu kan umat sudah Islam. percaya dengan Al-Quran. Kenapa yang punya Al-Quran Aduh, terus itu Cemplok, sudah percaya kasihanlah Al-Quran hostnya. masih tetap di Hargai Alkitab hostnya. gitu. Hey. Cemplok, Hargai setahu hostnya. aku setan itu dimasukkan ke dalam babi sama Yesus. Kok ada di dalam dirimu sekarang? Nya cukup makan Tuh, masalahnya. Mbak Noni minta Iya, naik itu terus. dia. Tuh. Jadi Yesus memasukkan babi ke dalam diri babi, menyusutkan setan ke babi, babinya Anda makan, berarti setannya sudah ada dalam diri Anda kan gitu. Makanya dikatakan minal jinnati wan nas. Ya. Kalau Anda itu mau supaya kita tidak ada Makan debat, kelakuannya ya kayak gitu. kalau Anda mau Sis supaya cemplok, tidak ada biarkan dulu, sis debat, cemplok. Waktunya sudah mau habis biar. ya Jangan Lanjut, Tepera lanjut, itu malu masuk. dia lo sama kamu. aduh, Terus gimana masuk. ini ya? Tambah 30 detik, Jadi- tambah 30 detik saja. Cemplok, kamu itu memperlihatkan Lanjut. sangat Kristiani agama kau itu ya. Ya sabar kau, sabar. Al-Fatihah bukan Al-Fatihah, alhamdulillah. Sabar. Kami tidak akan pernah mengambil Tuhan kamu yang pernah menjadi mayat itu. Santai aja. Jadi ketika kemudian kamu mengatakan kenapa kami itu membahas Kristen, itu karena kitabmu yang ke-Islam-Islaman, Cemplok. Harusnya kau tahu malu di situ, Alah, Cemplok. mana ada orang saya tahu Kristen aja dari Islam. Jangan Cemplok. munafik. Tadi Al-Fatihah katamu. Mau alhamdulillah Al-Fatihah katanya. Kau Zuma sampai sekarang lo masuk pengajaran orang Islam kalau nggak nyinggung kekristenan. Ayo tipu kau. Jangan tipu banyak Kasihan orang nanti Tepera kau. Cemplok malu dia lo sama Nanti mulo. TikTok selesai ini nanti TikTok. Iya ya, di sis cemplok. Bennett kita nanti TikTok sebentar. malu kau Cemplok. Kasihan nanti Pera. Kalau aku sama Bang Zuma Selesai saling ini kita melengkapi. TikTok. Kau saling Biarkan merusuh. dulu. Dia juga munafik. Biarkan Lo dulu baiknya Bang cuma Suma ya. Kau doang. Kayak nggak tahu kau Kalau aja. aku sama abangku ini saling melengkapi. Kau merusuhi Tante Pera, kau rusuhi. Saya tidak bisa bayangkan kawannya ya. Bang Rantai. Apa ya si saya ini memang dia apa ya semangat ya. Bukan Karena dia semangat, merasa Pak. telah Gantilah melakukan sis Anda kebenaran. ini. Bukan Kerasukan semangat, apa dia ini? ada Itu gangguan, tidak bisa gangguan Kita jiwa tahu, dia Bisa ini. dia apa ya? Kita tahu Dia gangguan bagaimana jiwa. Bisa ditahan. Islam itu mengajarkan, tapi nggak sesuai dengan si Rifa, nggak sesuai dengan Juma ini kayak munafik gitu. Jadi supaya apa? Tapi orang Islam Iya, yang di sis, sini biarkan tuh dulu, juga sis. tahu Juma. Cemplok. Munafik. Kalau agamamu tidak merampok kitabnya Yahudi, apalah
artinya kitab perjanjian bilang baru kata itu. gini, pengajaran mana ada agama mengajarkan yang Kalau agamamu ini tidak siapa? mencuri Hah? kitab Yahudi, apalah artinya Yang agamamu? menjajah Indonesia siapa? Pasti gitu. Yang menjajah Indonesia siapa? Non Muslim. Lo ketahuan banget Islam mau bikin banyak umatnya. Aduh, gak tau malu maksain banget. Bang, boleh nggak aku nyanyi, Bang? Untuk cemplok. Tenang dulu Sisko. Aku Dan percaya. mau nyanyi mah di rumah Habiskan sendiri. Ya kayak gitu. Bang Zuma kita mau ambil. Tambahkan Aduh. dan tepera waktu Bang Zuma. Nanti kasihan host Ya, itu. sudah saya- Padahal sudah saya perempuan tambahkan, lo sudah ini. saya tambahkan, teman-teman. Biasanya ibu-ibu Sudah tuh saya lembut tambahkan. hatinya, gitu kan? Iya, Biasanya kayak ibu-ibu saya. hatinya itu peka kayak gitu. saya. Ya wajar lah dia murtad. Sudah saya Panik, tambahkan, panik. teman-teman. Kalau panik kayak Tabiatnya gitu, seperti kok setan. baik-baikin. Iya, kan makan babi Bang dia, Bang. Tabiatnya Bang, seperti Bang setan. Rantai. Wajar dia murtad. Bang Rantai Perak, Tapi orang makan babi itu ya, belum saya tentu izin kelakuannya saran, yang kayak saya babi izin yang saran jorok demi itu. Oh menjaga nggak bisa, kualitas nggak bisa. Apa yang kita Otak makan babinya itu kebagian mencerminkan dengan kelakuan kecerminannya kita tuh. gitu loh. Kayak gitu Zuma. Orang dibentuk oleh karakter yang dimakan. Beragama Dengan- Al-Quran. Orang itu dibentuk oleh karakternya manusia itu dibentuk oleh apa yang dia makan. Nyomot Oke? isi Alkitab. Gara-gara Adam makan buah ilmu pengetahuan, keturunannya mendapatkan dosa. Lah, kamu makan babi, kayak mana itu Ya keturunanmu? kamu Zuma ya pencuri yang bangga dengan hasil curiannya disebut apa Lah, Zuma? kamu curi Pencuri kitabnya yang bangga Spanyol, dengan hasil kitab curiannya. Spanyol. Zuma biadab Sistem ya Apa pencuri yang apalah bangga artinya dengan agamamu hasil kalau kau curiannya curi disebut kitabnya Yahudi? biadab. Kristen Biadab. mencuri Ya, pencuri yang kitabnya bangga dengan hasil Yahudi. curiannya disebut Ah, puas. biadab. Sistem Mana pro. ada ya Kristen beragama mencuri tapi kitabnya taunya Yahudi. nyomot isi Alkitab Mampus. Kita teruskan doang. dulu Host diskusinya. naikin dulu ya, Kristen teman-teman. satu lagi, host naikin Kristen satu lagi Iya, buat kasihan aku nemenin sama Anda. Rantai Perak loh. Aku nggak enak sama kau gitu. Kasihan aku sama kau Rantai Iya, Perak. si Punya Semplok, partner tenang kayak dulu ya, si begini. Semplok. Hati-hati Iya. dulu siapa yang Somplak, percaya kita dengan lanjutkan. Bani Buta Huruf itu Dia yang nggak percaya somplak. siapa? Oh, Kita mah somplak. sudah tahu Bani Buta Huruf Somplak. itu munafik. Ya, Semplok. Aduh, kasihan Cuma di aku sama bibir Rantai Perak. doang. Keluar-keluar di bibir doang. Pegang dulu Roh Kudusmu itu, Somplak. Ini buktinya kau perlihatkan sikapmu Gak usah seperti ngomongin Roh setan. Kudus. Emang tahu lu Roh Kudus gak ada ceritanya Somplak. Buta Huruf. Kalau Apa itu tidak Roh ngambil Kudus? Roh Kudus dari Al-Quran, dari mana kau Iya, ambil Roh Kudus? Gak ada Dari mana? ceritanya Buta Di mana? Huruf. Apa Roh Kudus Apa itu dalam Roh perjanjian Kudus? baru? Oh iya, Apa nggak itu Roh usah Kudus dalam ngomongin Roh perjanjian baru? Kudus. Tenang dulu. Bani Buta Huruf mana tahu. Yang buta huruf Suma, itu Suma. yang tidak bisa membedakan Ya, manusia yang dengan buta Tuhan. huruf. Ih, gak mau ngakuin, Bro dia Suma. gak mau ngakuin Bani Buta Huruf, Bro gak mau Suma, tunggu ngakuin, ya. gak mau Bro ngakuin. Suma tunggu ya Munafik. Rifa, tunggu ya Bro Suma. Kasihan kali aku Sistem sama Pro, sistem Rantai Pro. Perak. Kita teruskan dulu sistem Pro ini diskusi ya. Kalau begini nggak bisa terus ini diskusi ini ya kan. Bang, Jadi pecat waktu lah dia mereka jadi partner bicara, abang. Nggak malu abang. kita kasih waktu bicara dulu ya. Panggil lah, Memang Bang, ada aku sama Gak keberatan. punya malu tuh Bani Kenapa? Buta Huruf, gak punya malu, Kenapa taunya saya nyomot tidak- doang. Apa yang malu Begini kau ya, ya? teman. Nggak ada kau kemaluan kau ya? Teman-teman, begini ya. Kau Kenapa lah, saya tidak kemaluan kau tuh, langsung? Gina. Nggak ada kemaluannya Sistem Pro, tunggu ternyata. dulu sistem Pro ya. Kenapa? Rifa tunggu dulu ya Rifa. Oh iya bang. Iya bang Begini Rantai Perak. Kenapa? Ya, Panggil saya abang tidak aku. langsung menghentikan tadi sistem Pro. Karena sebenarnya dari awal sistem Pro tadi ada yang dia katakan yang benar. Ketika kita berbicara tentang di dalam Islam, nah di dalam Muslim itu tidak menggambarkan cara pengampunan dosa. Apa yang saya hubungkan dari kitabnya Nabi Musa, tetapi hanya merujuk selalu ke Alkitab. Jadi Bang. sistem Pro di awal tadi ada benarnya ya. Anda salah, Cuman memang Anda salah. nggak bisa Anda salah terus-terusan. karena kenapa? Perjanjian lama bertentangan dengan yang Anda ajarkan. Anda menghantam perjanjian lama dengan surah-surah begini, Roma. bro. Makanya kami Nah, begini, ingatkan bro. gitu loh, Bang. Tidak ada yang Sudah aku bertentangan. Saya bisa baca ayatnya jelaskan tadi. semuanya. Katamu menurut darah. Data-data Kan saya ada tadi. sajikan kok. Data saya Iya, sajikan kok nanti. bagaimana kemudian Tuhan mengampuni dosa Iya. orang-orang terdahulu. Bisa dijelaskan. Saya bisa jelaskan semua. Tapi Anda Cuman membantahnya kan dengan waktu. surat Roma. Nah, kan Cuman gitu. waktu kan. Begini bro ya. Apa yang dikatakan di dalam PB, semua rasul-rasul narasinya sama semua. Bukan hanya kitab Roma. Dan itu bisa dijelaskan. Saya bisa jelaskan semua. Cuman waktu mungkin terbatas. Jadi saya cuma ambil yang penting-penting dulu ya. Oke. Sistem Pro, biar mereka lanjutkan dulu ya sistem Pro. Karena kalau seperti ini, diskusi ini akhirnya ya ndak bisa berjalan. Kan ndak bagus kan. Mereka di sini kan datang di sini. Kalau ndak bisa selesai gimana ya, iya kan? Ini kan bukan cerita, bukan hanya sampai di sini, pasti akan hari-hari berikut
Ya kan sis? Siap. Iya. Jadi biarkan dulu mereka habiskan. Bro apa? Thank you ya sudah sabar Bro Alif ya. Tambahkan 1 menit lagi di waktunya Bang Suma Bro. Karena saat tadi ya sudah sudah ndak kondusif diskusinya. Bro Ali bisa mulai lagi. Siap sebentar. Saya siapkan dulu ya. Ya, tambahkan 1 menit lagi. Sebentar, siap. Nanti berjalan 1 menit saya ingatkan ya. Kalau sudah berjalan 1 menit, ini kalau sekiranya serasa terlalu singkat waktu untuk menjawab, bilang aja apa 4-5 menit gitu kan, karena mungkin 4 menit terlalu singkat. Jadi ada jawaban yang belum tersampaikan gitu. Dibikin nanti jawabannya dibikin 5 menit. Oke. Ini kan berlangsung begini ya Bro Alif, mungkin nanti berikut ya. Karena ini berlangsung dan kita melihat juga jam kan. Iya, kita melihat juga waktu ini sudah lama berjalan. Ini mungkin diteruskan dulu cara yang tadi. Nanti di hari-hari berikut kalau diskusi mungkin kita bisa lebih perbaiki lagi ya. Oke, ini waktu untuk Bang Zuma 1 menit ya. Nanti kalau sudah 1 menit saya ingatkan ya. Iya, ini waktu jadi 2 menit, silakan. Jadi ketika kemudian umat Islam itu membahas tentang Bible, kenapa demikian adanya? Karena kami umat Islam itu bertahan dari serangan-serangan Kristen. Pertama, Kristen itu menyerang dengan cara mengambil istilah-istilah Al-Quran, Alkitab, Allah, Rasul, Nabi, semua diambil. Untuk apa? Untuk kristenisasi, supaya Islam awam itu terkecoh menganggap bahwa Kristen dan Islam itu sama aja Tuhannya. Itu kami bertahan untuk itu. Sedangkan kami umat Islam tidak ada terjemahan Al-Quran itu yang membawa istilah-istilah di dalam Bible. Ini yang perlu dipahami sama Bu Cemplok. Jadi ketika kami mempertahankan dan kami berdebat dengan Anda, kalau kami menjelaskan, menyajikan melalui Al-Quran, manalah kalian percaya Al-Quran itu? Manalah kalian percaya? Sedangkan Bible, perjanjian lama, Anda tidak percaya. Kami sudah menguraikan bagaimana Tuhan menghapuskan dosa, bagaimana Tuhan kemudian menerima taubat. Itu sudah kami jelaskan. Makanya saya bertanya tadi, seorang anak berdosa kepada... Oke, demikian. Makasih. Kompensasi waktu sudah dihabiskan sempurna 1 menit. Ke sesi berikutnya, aduh saya sampai lupa ini sekarang sesinya yang mana ini. Ini tadi pertanyaan ya, kalau saya tidak salah pertanyaan ya. Lalu sudah ditanggapi, berarti ini tanggapan lagi ya. Kalau saya tidak salah ya bagaimana? Ya ini kesimpulan Kristen terhadap bukan. Anda tanggapi, jawaban. Nanti kami akan simpulkan. Kan tadi Bu Cemplok yang bertanya. Tadi Kristen yang bertanya barusan. Iya, barusan Muslim menjawab selama 4 menit. Sekarang Kristen menanggapi selama 3 menit. Jawaban. Oke. Betul. Nanti Muslim menanggapi tanggapan Anda selama 3 menit. Ya, silakan 3 menit. Jadi begini ya. Alasan yang diberikan oleh Bro Suma tadi, karena memang saya sudah bilang dari awal ya, saya kejar dari awal, memang Muslim tidak bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Akhirnya Bro Suma menuju ke istilah-istilah. Itu tidak ada hubungannya sebenarnya istilah. Kita sedang berbicara tentang judul, cara Tuhan mengampuni dosa, bukan berbicara tentang istilah. Begitu juga Sis Rifa tadi sudah mengambil ayat-ayat tentang pertobatan. Ya betul, memang pertobatan memang dibutuhkan kepada orang yang sudah diampuni. Dan berbicara tentang hukum Taurat, ternyata Sis Rifa mengutip tadi di perjanjian lama tentang hukum Taurat, di mana mereka telah tidak benar ya dengan hukum Taurat itu. Bukan masalah hukum Taurat mereka robah hukum Taurat, atau mereka ganti, atau mereka apa, bukan. Tetapi mereka yang dilakukan oleh Israelis itu pelanggaran-pelanggaran. Contohnya, yang harus menjadi hewan untuk dikorbankan itu harus sempurna. Jadi dipilih yang sempurna dipilih, tetapi mereka mempersembahkan korban-korban yang tidak sempurna. Jadi yang buruk-buruk yang mereka korbankan. Begitu juga mereka melakukan apa? Mereka membuat aturan-aturan yang berat-berat, tetapi mereka menambah aturan yang berat. Dari semua hukum Taurat ini, mereka memberat-beratkan kepada umat Israel. Tetapi para imam ini justru ahli-ahli Taurat dan imam ini tidak melakukan hal itu. Jadi mereka cuma membebankan hal itu.
Belum juga itu masih ada penyembahan-penyembahan berhala di saat itu. Jadi teguran Tuhan sangat kuat, sangat keras waktu itu. Tetapi tidak berhubungan dengan yang sedang kita bicarakan. Tentang bagaimana aturan di dalam hukum Taurat itu, liturgi di dalam hukum Taurat yang harus dilakukan, itu tidak merubah itu. Cuman cara mereka melakukannya saja, tetapi tidak pernah merubah hukum itu. Jadi itu yang disinggung oleh sis apa tadi ya. Dan teman-teman, kita tahu sejak dari awal saya terus mengejar. Memang betul. Makanya teman-teman muslim selalu kembali merujuk kitab. Kenapa selalu merujuk ke Alkitab? Memang apa yang saya tanyakan itu benar-benar dihapus di Islam. Nah, ini sangat berbahaya karena ini mengenai pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu gambaran dari Yesus Kristus, yaitu Sang Mesias itu sendiri yang akan mengerjakan kerjaan itu. Bayangannya yang ada di perjanjian baru tentang korban-korban itu sama sekali dihilangkan. Maknanya dihilangkannya. Sampai sekarang masih melakukan korban, tetapi korban yang tidak ada hubungannya dengan makna yang sebenarnya di dalam kitab Musa dan kitab Nabi-Nabi. Nah, itu yang saya bilang tadi ya. Yang saya tuntut dari awal memang teman muslim tidak bisa bedakan ini. Artinya apa? Dari kesimpulan saya ini tidak mungkin muslim menyembah Tuhan yang sama dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang memperkenalkan diri kepada. Oke, waktu habis. Selanjutnya dari pihak muslim untuk menyimpulkan 3 menit. Bang Zuma dulu. Iya. Jadi gini, Bang, Anda jangan menilai syariat Islam dengan syariat Yahudi. Taurat itu diperuntukkan untuk Yahudi. Kenapa aturan mainnya Tuhan kepada umat Yahudi Anda ukur ke Islam? Anda keliru di situ. Harusnya aturan mainnya Tuhan yang ada di Yahudi itu Anda ukur dengan Kristen. Tuhan mengajarkan bertaubat. Bang Zuma itu kena report itu. Kena report. Itu nggak ada yang ngerti kan? Terus kena report. Teman, nggak ada. Dia kan punya ini banyak. Akun satu lagi. Bukan. Ya si Serifa aja. Tadi, kalau enggak. Kata-kata Suma tadi yang melanggar aturan TikTok. Teman-teman jangan di-report ya. Kalau dalam diskusi begini jangan di-report, kecuali aku yang monolog. Aja kalau monolog mungkin bisa. Ya, tapi kalau diskusi begini, teman-teman saya mohon teman-teman jangan ada yang report-report ya. Karena kita sedang menjawab juga, kita sedang menjelaskan tentang kita. Oke, sekarang begitu aku ya. Teman-teman. Ya mungkin Sis Rifa yang lanjutkan ya. Pakai akun banyak, Zuma kan pasti akunnya banyak lah, pakai yang lain. Oke, seperti yang disampaikan Bang Zuma, ajaran Islam itu tidak mengikuti hukum Torah, ya, karena hukum Torah itu hanya untuk Bani Israel. Kami mengikuti Al-Quran. Nah, tapi kami diperintahkan mengimani bahwa Torah yang bukan kitab kalian ya, ajaran yang disampaikan Nabi Musa itu benar dari Tuhan. Itu poinnya. Nah, kemudian Bang siapa Rantai Perak dari tadi menyatakan bahwa kok ajaran kami itu dengan darah penyuciannya. Nah, kan saya sudah bantah. Saya sudah sebutkan di dalam kitab kalian di Raja-Raja bahwa pengampunan Tuhan itu tidak hanya melalui darah. Bahkan bukan cuma di PL Bang Rantai. Abang cek di dalam 1 Korintus pasal ke-5 ayat 5. Bahkan iblis menjadi juru selamat bagi kalian. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi diserahkan kepada iblis untuk menyelamatkan, artinya iblis bermanfaat untuk menyelamatkan kalian, ya. Nah, kemudian ada dalil saya bapakan tadi bahwa dalam 1 Raja-Raja pasal ke-8 3536 yaitu 8334 tadi, apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkan di surga dan mengampuni dosa umatmu. Lah, nggak ada di situ bunuh-bunuhan. Nah, artinya Tuhan Bani Israel menurut sebagian ayat dalam kitab Anda itu, bahkan kami tidak percaya bahwa itu dari Tuhan, tetap mengajarkan bahwa ada pertaubatan, dan Anda memvalidasi tadi. Bagaimana Anda mau menyatakan pertaubatan jika Anda sendiri sudah menyatakan bahwa tidak ada pensucian tanpa darah?
Sementara Yakobus pun berbeda. Karena di dalam iman kalian bisa selamat bukan hanya berdasarkan iman saja, tapi juga dengan perbuatan. Karena perbuatan apa? Iman tanpa perbuatan itu namanya mati gitu. Jadi ingat kembali ya, judul kita kali ini adalah bagaimanakah cara Tuhan mengampuni dosa. Dalam iman kalian kami temukan seperti kotoran sapi yang dibakar mengampuni dosa, itu bisa juga kotoran sapi jadi asbab terhapusnya dosa kalian. Kemudian iblis, kalau ada orang jahat diserahkan kepada iblis dalam 1 Korintus. Jadi itu fakta, sayangku Sister Cimplok Nagita Slavina Slembeheo. Ya itu 1 Korintus pasal ke-55 loh Slembeheo. Itu pemahamannya Rifa dulu, saya pun juga sama dengarkan sabar sayang. Sabar, nanti selesai. Jadi saya bacakan Darling, dadar guling. Saya bacakan dadar guling ya. Nanti selesai. Di 1 Korintus pasal ke-5 ayat ke-5 saya bacakan kembali dadar guling. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Nah, pertama Anda yang berdosa ini Pak Cemplok, Mbak Cemplok, diserahkan kepada iblis dulu supaya apa? Sehingga binasa tubuh Anda itu dibinasakan dulu supaya roh ini kan kitab Anda agar rohnya diselamatkan. Jadi iblis bermanfaat juga kotoran sapi sayang. Terima kasih sayang. Perasaan saya masuk Kristen nggak ada pengajaran kayak gitu, itu fitnahan orang Islam. Kamu jangan fitnah terus menerus lah. Saya sudah masuk Kristen nggak begitu ajarannya. Tugas kamu menjawabnya cinta. Kayak apa fitnah mulu. Nah, aduh aku pengen nyanyi lah rasanya Bang. Bagaimana kamu menjelaskan? Sama Bang Rantai loh. Kan kocak kamu. Bang ganti lah Bang. Mendingan abang tandem sama. Bro Suma kenapa tadi? Akunya kenapa tadi semua? Kenapa? Jatuh tiba-tiba. Ya karena repot itu Mas. Repot. Bro Suma tadi memang ngomong yang bagaimana? Sempat ngomong tentang apa? Enggak ada. Enggak ada. Cuma itu mah memang otomatis. Saya kadang juga sering kayak gitu. Otomatis itu mah. Dari TikTok kadang. Harus berhati-hati kalau ngomong tentang apa ya, teman-teman semua yang nonton, tentang pelangi ya. Teman-teman tahu kan? Itu berhubungan dengan hak asasi manusia. Jadi ketika kita menyinggung itu, kita sedang dinilai sebagai pelanggar hak asasi manusia. Nah itu sudah berlaku di seluruh dunia teman-teman. Kalau dalam hal ini kita pasti kompak ya, sama-sama kita kepercayaan kita tidak melarang hal-hal yang demikian itu. Sama ya, di Islam, dalam Kristen saya tahu sama. Para netizen tolong jangan main report lah ya. Kita sedang berdiskusi baik ini. Ya Allah, selanjutnya gimana ini? Waktunya Muslim bertanya kayaknya. Oh, kita dong nanya. Jadi ini bro begini ya bro. Ini ya bro begini ya bro. Gimana kalau menurut saya gimana ya, teman-teman Muslim ini memang sudah tidak bisa menjelaskan hubungan antara perintah Tuhan Allah Israel dengan, iya kan saya sudah tuntutkan dari awal itu terus yang saya kejar hubungannya. Ya, ini kita bertanya tentang penyucian darah ini. Host, ini kan saya nggak bilang gimana? Host sih, narsum Kristen Bang Rantai. Ini saatnya Muslim bertanya selama 2 menit. Nanti Anda menjawab selama 4 menit atau iya 4 menit bener. Karena tadi kesepakatnya tetap 4 menit. Oh, ini sudah berapa putaran dari awal teman-teman? Sudah berapa putaran? Kalau dari awal saya udah lupa ini karena ini putaran kedua. Anda sudah bertanya 2 kali, kami baru 1 kali. Oh, jadi sudah 2 kali kita bertanya. Iya. Oh, iya. Tadi Anda yang pertama, pertanyaan kedua dari ibu ini, kemudian saatnya kami yang bertanya. Muslim bertanya. Betul. Iya. Oh, ini terakhir ya. Soalnya untuk saya mengejar lagi jawaban kan memang teman-teman Muslim tidak bisa menjawab lagi kan hubungan yang saya tuntut dari awal. Kami sudah menjawab. Konsep yang diajarkan oleh Tuhannya Yahudi itu adalah bertaubat. Tidak ada itu darah manusia. Bisa menjawab mah nggak perlu bertanya mulu. Pertanyaannya nanti Bang Juma turun juga Muslim bertanya mulu. Lu kalau bisa menjawab Bang Juma, Muslim nggak pernah akan mau bertanya mulu, bertanya lagi, bertanya dan bertanya mulu. Beragamanya untuk bertanya udah kayak orang tersesat aja. Pantas lah murtad Cemploknya. Aku bersyukur kamu murtad Cemplok. Alhamdulillah ya Allah. Puasa, kamu munafik lah. Rifa selalu bilang di mulutnya itu kayaknya sosok bener aja. Malu aku kalau kau jadi orang Islam, malu aku serius. Malu aja lah. Iya lu. Cemplok kalau mau jadi komentator, kalau mau jadi komentator
tutup aja mic-nya. Iya. Tutup aja mic-nya. Silakan Kayak komentar ODGJ kami yang loh, sedang gitu. Vlog ya ODGJ loh, vlog. Sambil guling-guling juga nggak apa-apa kalau tutup mic. Dah. Ya, Silakan. selanjutnya Saatnya kami pihak muslim bertanya. bertanya. Kami Betul. bertanya. Oke, dengarkan ya, dengarkan. Al-Quran menguraikan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyaskurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Jadi semua umat itu Tuhan sudah syariatkan penyembelihan kurban. Kurbannya bukan manusia, apalagi Tuhan. Tapi kurbannya itu adalah hewan. Nah, dari mana Kristen mendapatkan ilmu kemudian untuk menyembelih manusia, untuk menebus dosa manusia? Itu ilmunya dari mana? Di mana di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Tuhan akan datang bunuh dirinya di atas tiang salib demi untuk menghapus dosa. Karena yang saya lihat, yang saya uraikan tadi kepada saudara, apabila seorang anak berdosa kepada bapaknya, maka anak ini yang harus bertaubat kepada bapaknya. Bukan bapaknya yang harus mati agar dosa anaknya itu dihapuskan. Sementara yang ada di dalam agama Anda, agar manusia itu dosanya dihapuskan, sang Tuhan harus mati. Ini ajaran dari mana ini? Tuhan mati supaya menghapus dosa hambanya. Tolong jelaskan ke saya, di mana perjanjian lama menjelaskan Tuhan pencipta langit dan bumi menjelma menjadi manusia untuk membunuh dirinya di atas tiang salib melalui tangan hambanya agar dia menghapuskan dosa hamba-hambanya. Itu di mana tertulis? Ya. Uni ada yang mau Satu pertanyaan ditambahkan? aja ya. Ada, itu tolong dong. Lukas pasal 7:47, Yesus lupa ya kalau segala sesuatu harus disucikan dengan darah. Kenapa dia mengampuni dosa tanpa membuang-buang darah dulu? Atau jangan-jangan Paulus yang berbohong nih, Ibrani 9:22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Atau Yesus yang salah atau lupa? Yang mana nih yang benar? Lukas 7:47 dia mengampuni tanpa darah, Ibrani yang mengampuni harus pakai darah. Siapa nih yang berbohong dan berdusta dan melanggar hukum Taurat? Bukan Nabi kami loh yang menghilangkan hukum Taurat ya. Waktu Tapi habis. Yesus loh. Baik. Silakan pihak Kristen untuk menjawab. Cemplok dikasih waktu sepuasnya tapi mic-nya ditutup ya. Terus aja berbicara. Bu dulu. Ya. Hostnya dulu, nggak usah maksain untuk ketawa Umi, nggak bisa mana ngakak lu beragama mana bisa ngakak kayak saya puas hati. Aku tuh lagi gabut sebenarnya. Lu mah nggak mampu untuk ngakak karena beragama kamu udah ngakak, agamamu aja udah bikin orang ngakak. Lagi gabut, Mau lagi banyak pikiran, mikirin cemplok ini kapan tobat gitu kan. Aku nyesel juga aku ngingetin. Aduh. Lanjut. Ya, silakan menjawab 4 menit. Lanjut Mas Rantai Perak lanjut. Oke, pertanyaan Bang Suma tadi tentang apa ya, penyucian. Gimana Bang Suma? Coba perjelas dulu. Tunggu moderator timer tunggu dulu. Gimana? Coba simpulkan dulu pertanyaan Bro Suma. Iya. Yesus itu kan Tuhan. Yesus itu adalah Bapa yang mengambil rupa manusia untuk mati di atas tiang salib, menghapus dosa kalian. Saya minta datanya di perjanjian lama, di mana kemudian pengajarannya Tuhan datang menjelma menjadi manusia untuk mati di tangan manusia demi untuk menebus dosa manusia. Itu tertulis di mana di perjanjian lama? Silakan. Oke, thank you. Tapi saya jawab dulu tentang yang diangkat Rifa ya. Jalankan saja waktunya. Yang diangkat Rifa di Matius 7 ayat 47 ya. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Nah, ini memang keselamatan dalam kekristenan seperti itu. Ketika kita menyadari kita sudah sangat berdosa, di sini kan perempuan yang diampuni perempuan yang sangat berdosa kan. Nah, kita merasa memang berhutang kepada Tuhan. Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita yang banyak. Nah, dengan cara itu kita akan menerima kasih Tuhan itu yang kita terima. Karena saya sudah bilang tadi, relasi kita dengan Tuhan kasih. Dan itu bukti nyata Tuhan mengasihi kita. Dia mau mengampuni dosa kita. Nah, di sini kan tidak berbicara tentang ritual itu. Yesus sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Dia bisa mengampuni dosa.
Makanya ketika dia mengampuni dosa orang lumpuh, di satu momen dia mengampuni dosa orang lumpuh, ahli Taurat berpikir orang ini menghujat Allah. Karena hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa. Tetapi Tuhan Yesus langsung mendemonstrasikan, mana lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangun dan berjalanlah, pulang ke rumahmu. Saat itu juga Yesus langsung katakan, dan itu langsung terjadi. Menurut pemahaman orang Yahudi, orang yang diampuni dosanya pasti juga penyakitnya disembuhkan. Ini bukan hanya sekedar penyakit, tetapi lumpuh selama puluhan tahun dia langsung berjalan. Itu membuktikan bahwa Yesus bisa mengampuni dosa. Menurut orang Israel, bahwa memang hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Jadi itu dipraktekkan langsung oleh Tuhan Yesus. Nah, kita bawa ke yang tadi ya. Bro Suma tanyakan tadi, di mana katanya, padahal saya sudah bacakan tadi itu ya, di mana katanya tadi tentang Tuhan menjadi manusia untuk mengampuni dosa. Nah, saya sudah bacakan tadi ya, tapi saya langsung saja di akhirnya ya. Di Yesaya 53 ya. Tunggu ya teman-teman. Yesaya 53 yang saya bacakan tadi tentang dia menyerahkan korbannya sebagai dirinya sebagai korban hapus salah. Nah, di sini dikatakan di terakhir, kemenangan yang dia terima apa? Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat keturunannya menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Siapa yang memikul ini? Sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai jaran dan rampasan. Nah, ini digambarkan dia sebagai raja pemenang. Maka segala bangsa akan diserahkan kepada dia, sang Mesias ini. Nah, siapa sang Mesias ini? Kalau segala itu, jarahan ini digambarkan sebagai jarahan, ini mengambil bayangan tentang peperangan kemenangan ini. Bangsa-bangsa akan menjadi miliknya di sini. Nah, siapa sebenarnya dia? Nah, kita bisa undur di tadi yang saya bacakan tadi. Siapa dia sebenarnya? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas yang kering. Tapi memang ya saya sudah mengatakan dia satu, siapa yang percaya kepada pemberitaan kami ini? Nah, di sini kita juga bisa hubungkan ya, Kristus, keilahian Kristus dengan karyanya itu tidak akan bisa lepas. Karena tidak mungkin satu orang tidak berdosa bisa mengampuni seluruh orang yang berdosa. Tidak mungkin ada darah yang bisa menyucikan kita, hati nurani kita. Kalau di dalam hukum Taurat yang disucikan itu hanya jasmani kita. Tetapi apa yang Yesus Kristus lakukan dengan darahnya itu yang suci, dia menyucikan kita dari hati nurani. Nah, kapan dia menyucikan itu dari hati nurani? Ketika dia memberikan Roh Kudus itu. Itu yang saya katakan tadi, Yeremia 31. Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Itu hukum. Karena Roh Kudus itu adalah kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita. Sama seperti perempuan yang menerima kasih Allah tadi. Sehingga dia banyak mengasihi karena dia banyak diampuni. Ya, 3 menit untuk menanggapi. Waktu akan berjalan. Muslim ya, Bang Zuma dulu. Iya, jadi kalau Anda mengambil Yesaya 53, itu saya miris karena itu bukan untuk Yesus gitu ya. Sama sekali tidak merujuk untuk Yesus. Ya, itu hanya cocokologi Anda. Sementara yang diceritakan di dalam Yesaya 53 itu bukan Tuhan. Itu manusia. Yang saya minta, di mana di perjanjian lama Tuhan datang dalam rupa manusia, bunuh diri di atas tiang salib melalui tangan manusia untuk menebus dosa manusia. Tadi di awal saya sudah memberikan narasi yang sudah sangat jelas. Ketika manusia itu berdosa kepada bapaknya, maka manusia itu yang harus memohon ampun kepada bapaknya supaya bapaknya mengampuni dirinya. Sementara dalam konsep Kristen, ketika anak berdosa kepada bapaknya, bapaknya yang harus mati untuk menebus dosa anaknya. Ini logika dari mana Anda dapatkan kalau bukan logika dari Antioquia? Antioquia lah yang mengajarkan seperti ini. Dewa datang dalam rupa manusia mati untuk menjadi juru selamat. Kalau dalam konsep pengajaran para nabi, jelas sekali dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 164, perintahnya cuman bertaubat. Begitu juga ajaran Yesus yang konon ceritanya ada di dalam kitab saudara, bahwa orang berdosa itu harus bertaubat. Bertaubatlah, bertaubatlah, bertaubatlah. Bahkan tadi Dinda Ripa sudah menunjukkan bahwasanya
Yesus itu telah mengampuni dosa tanpa ada darah di atas tiang salib. Ini loh yang saya tanyakan. Kenapa harus Bapak mengampuni dosa anaknya dengan cara dia bunuh dirinya? Ini logika dari mana Anda dapatkan? Silakan Dinda Rifa. Iya, tadi kan kita bawa data semua, kita tunjukkan ayat-ayatnya. Ada perbedaan antara Tuhan Bani Israel yang ditulis dalam Bible dengan yang digambarkan sama rantai perak. Bahkan Yesus sendiri juga seperti itu, tidak melulu dengan darah. Karena yang butuh darah itu siapa? Vampir. Emang Yesus vampir apa? Nah, kalau kita baca dalam kitab Mazmur pasal ke-62 ayat 13, Tuhan itu membalasnya bukan kepada orang yang salah gitu loh. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, kalau kalian kan mengimani kesalahan orang lain dibalaskan kepada Yesus, bukan kepada yang bersalah. Adam yang makan nangka, kalian yang kena getah. Tapi bukan kalian juga yang kena getah, Yesus yang kena getah. Kalian gak ngapa-ngapain, kalian auto surga aja. Aneh ini konsep seperti ini, bertentangan dengan dalil tertulis yang kami baca. Karena di dalam kitab kalian tertulis bahwa Tuhan itu pengampun, bertaubat itu ada. Bahkan rantai perak mengiyakan tadi bertaubat. Lah kalau memang bisa bertobat, ngapain melodrama itu dibuat? Pembunuhan sadis itu dibuat, coba buat nangis-nangis aja. Lagian kalian tahu apa, 3 hari kok Tuhan mati, itu apa hebatnya coba? Dia kan Tuhan. Aneh lah konsep macam ini, pusing kepala aku mikirin. Cemplok sehat kan sayang? Makasih. Selanjutnya. Terima kasih fitnahanmu, Rifa beragamanya untuk fitnah aja, fitnah kau, tahu nggak? Makanya umat Islam itu semuanya jadi ngikutin kau, jadi pefitnah. Cemplok. Pefitnah. Diam sayang. Nggak seperti itu, kamu fitnah. Fitnah, tahu nggak? Ajaranmu hanya untuk fitnah. Tuh dimakan singa kan Cemplok. Tuh rasain digigit singa kan. Enak kan digigit singa Cemplok. Kenapa? Bangga kau? Dimakan singa lo. Tuh digigit paus lo Cemplok. Makan paus lo Paus tabrak ini Cemplok paus gigit tuh. Dimakan paus kan. Bilang aja lo senang. Senang lah. Jadi nggak usah munafik Rifa. Jadi kalau fitnahan itu dapatnya banyak. Silakan fitnah sekuatmu. Bang Cuma dapat 30.000. Kamu di mana buka room fitnah, puluh fitnah. Makanya nggak maju-maju apa Islamu. Maju ajarannya fitnah dulu. Beli tanah, beli emas, fitnah dulu. Wow, mana ada pengajaran beragama fitnah. Katanya fitnah lebih kejam dari pembunuhan, tapi dilakukan terus. Ini banyak aturannya beragama, banyak aturan. Jangan ini, jangan ada itu. paus lagi berterbangan. Cemplok makin panas. Guling-guling gih, Cemplok. Pasti panjat-panjat tembok. Makanya Cemplok banget. Cemplok kamu nyakan tembok. Cemplok. Semua dapat singa masa singet. Cemplok ngacak-ngacak sampah. Cemplok ngacak-ngacak sampah. 101 koin Cemplok. Itu ya. Sampahmu itu makananmu tuh, apa yang keluar-keluarmu itu lo makananmu, sampahmu itu lo makananmu, keluar-keluarmu tuh Rifa, keluar-keluarmu itu lo sampahmu, apa yang keluar dari mulutmu itu sampahmu dan kamu makan. Mana ada beragama kayak gali sumur, jeludrak, disampahin. Ya, Tomino tuh, Rifa. Ya, 102 koin lumayan lah buat beli galon. Kita menanggapi. Itu kamu, Rifa. Aku pikir beragamanya untuk ngemis-ngemis. Kamu beli motor beat, itu beragamanya untuk ngemis-ngemis. Pengemis beragamanya untuk ngemis-ngemis. Najis. Asik 104 koin. Beragamanya untuk ngemis-ngemis. Beragamanya untuk ngemis-ngemis. Lo tanpa ngemis-ngemis, tanpa keluar-keluar lo nggak bisa ngemis-ngemis kan? Lato lo. 105 bisa beli lato-lato lo sayang, darling. Iya bang, aku senang ya bang ya. Aku punya Roh Kudus bang. Katanya sekolah IAIN tapi ilmunya tapi ininya najis. Iya, si Cemplok. Sekarang waktu kita si Cemplok. Masih ada waktu kita menanggapi 1 kali lagi. Jadi kita gunakan waktu kita ya. Nanti jangan lupa beliin si Cemplok lato-lato ya. Gak usah ini kau ngatur. Belikan lato-lato kulit bang. Mulutmu yang najis tuh cuci. Udah wudhu kau. Udah wudhu. Kamu udah pernah mandi? Udah wudhu. Habis wudhu menghujat. Habis wudhu memfitnah. Habis wudhu kau. Tiap hari sholat tapi kerjanya menghujat.
Cemplok Cemplok nggak kita pernah lanjutkan dulu. cebok. Ini waktu kita ya. Waktu Untuk kita apa? pakai Sholatmu sekop. itu apa? Untuk Waktu kita memfitnah. 3 menit kita Ceboknya pakai gunakan waktu sekop. kita Ya, Loh, sholat sayang. hanya untuk menghujat. Habis sholat, Udah sholat habis sholat 10 menghujat. Udah Lumayan sholat blok belum kau? 110 beli lato-lato. Udah. Habis sholat Udah, belum? Udah Udah sholat sayang. belum? Udah Habis sholat doang. menghujat. Udah doang. Habis sholat menghujat kau. Cemplok dapat 110 Habis sholat koin. menghujat. Habis sholat Lumayan beli menghujat. lato-lato. Beragama hanya untuk Lato-lato memfitnah. kulit. Nah, kenapa saya tahu Kristen? Ya tahu dari Islam itu sendiri. Kenapa? Islam hanya mengajarkan untuk memfitnah kita orang Kristen. Aduh, marilah kita memenuhi karena suami Mana ada. Lu beragama hanya untuk memfitnah. Marilah Kita kita lanjutkan dulu ya, Sis. menganu karena suamiku tak ada di rumah. Amsal sekian. Ada loh Cemplok ayatnya. Lu Diajarin ngakuin begitu. sendiri. Otak pezina ngakuin Amsal. sendiri. Itu Otak Amsal, pezina Cemplok. yang bangga dengan hasil zinanya. Otak Itu pezina. main lato-lato kulit. Dalam Bani Bible otak ada lato-lato pezina. kulit Bani loh. otak pezina Barang yang siapa bangga yang dengan hasil lato-latonya zinanya. pecah. Bani otak pezina yang bangga dengan hasil zinanya. Sistem Bani otak pezina yang bangga dengan hasil zinanya. Bani otak pezina yang bangga dengan hasil zinanya. Sistem plok kita lanjutkan dulu waktu kita ini sistem plok. Jadi kita gunakan waktu kita ya. Bang. Ya, Bani terakhir kali zina ya. yang bangga dengan hasil zinanya. Terakhir kita menanggapi Hasil zina itu kan tanggapan Yesus. Hasil zina gimana Bani sih? Pak? otak pezina yang bangga dengan hasil zinanya. Kan Tamar dengan Yehuda berzina. Poligami. Bani otak Poligami itu pezina yang ya bangga dengan Yakub. hasil zinanya. Yakub poligami Bani Agama Israel. dengan dalil poligami. Bani otak Yakub pezina kan yang bangga dengan hasil poligami. zinanya. Ya ampun. Berlindung Kitabnya sendiri berlindung dengan dihina kata loh. dalil poligami. Ya Allah, ya aku poligami bro. Pezina, bani otak pezina, bani otak pezina, bani otak pezina yang bangga dengan hasil zinanya. Yesus dong. Untuk agama, Yesus dong hasil zina. Loh, Yesus loh hasil zina loh. Yesus loh. Tamar sama Yehuda itu bani otak loh. pezina, bani otak pezina, Dinda Ripa nggak usah diladenin. Oh iya Malah Bang ya. sakit. bani otak pezina, bani Otaknya otak rusak. pezina yang bangga dengan hasil zinanya. Bani otak pezina yang bangga dengan hasil Kita lanjutkan zinanya. dulu ya sis. Agama. Cemplok silakan masih sepuasnya tapi mic-nya Bani otak ditutup. pezina, bani otak Kita nggak pezina, jalan-jalan nanti bangga dengan diskusinya, hasil aduh. pedok agama dengan dalil poligami. Ya, sis, Cemplok. kita lanjutkan dulu. Ini saya udah di Waktunya kita, kasur sis. sambil guling-guling. Kamu juga tutup mic-nya, mau sambil teriak-teriak juga nggak apa-apa. Biar diskusinya tetap jalan. Ya, waktu kita ini ya. Tinggal ini kali waktu kita sih sudah berakhir nih. Host Tinggal suaranya kita agak kerasin host menanggapi. biar kedengeran kalau negur host. Oh iya iya. Tertekan batinnya. Ini tinggal kali ini ya. Bani otak pezina, bani otak pezina yang bangga dengan hasil Cemplok. zinanya Ya Allah. agama berlindung dengan dalil poligami. Penyakit masyarakat. Yesus dong nggak kawin-kawin karena sakit kali ya. Penyakit masyarakat menular, penyakit masyarakat otak pezina yang bangga Kamu dengan punya hasil penyakit zinanya. menular, Plok. Penyakit otak pezina. Udah Uni Dani udahlah otak jangan. pezina, Dani otak pezina yang bangga dengan hasil zinanya. Kedok agama Ini dengan bagian siapa lagi saya sampai dalil lupa ini. poligami. Aduh. Terakhir kita ini menanggapi yang tadi. Ini tinggal terakhir. Waktu kita 3 menit. Menanggapi yang Oh tadi ya menanggapi ya 3 menit ya. Iya. Tentang Tuhan ya, Tuhan yang mati itu ya, siapa sebenarnya Yesus Kristus itu. Nah, ini yang akan saya jelaskan ya. Oke, silakan 3 menit. Dijelasin ini Bang, 3 menit jelasin akan. di mana ada Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan datang bunuh diri untuk menghapus dosa manusia. Oke. Itu belum Anda jelaskan loh, nggak ada. Kalau Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus. Itu bukan Tuhan yang dijelaskan di sana. Silakan. Yesaya 53 itu untuk Yesus, tapi kalau kalian menyangkal terserah kalian. Intinya itu untuk Yesus ya. Itu asumsi Bang, cocokologi kitabnya orang itu nggak baik. Kalau mau dijelasin tuh diam aja. Tapi zina aja nggak mau mendengar kebenaran. Kalau nggak mau mendengar kan kebenaran turun aja. Itu kebenarannya diam aja. Ada Paulus. Cuma keluar-keluar doang. Ada sistem plok rame ya. Jadi sis, Wow, tenang ada dulu ya, Paulus. sis. Salah Paus. Tenang dulu ya sis. Jadi kita akan teruskan yang tadi ya. Jadi gimana teman-teman?
Sudah boleh dilanjutkan nih. Ini tinggal terakhir ini. Iya, silakan Bang, Sesi yang silakan terakhir. Anda buktikan dengan tegas, jangan ambigu ngambil kitabnya orang untuk mendudukkan Yesus padahal tidak nyambung gitu loh. Oke. Ada yang nggak nyambung Oke, tuh saya buta lanjut hurufmu ya. Juma, yang nggak nyambung tuh buta hurufmu. Cemplok otakmu bocor, diam. Yang nggak nyambung tuh buta hurufmu Juma. Kok makanya kenapa ditakdirkan menjadi manusia buta huruf sejati di muka bumi ini? Karena memang Ya, teman-teman, ditakdirkan tenang itu ya. udah. Si Cemplok. Jadi nggak usah Cemplok, kau. waktunya kita ini. Diam aja Si kau. Cemplok, waktunya kita Kasihan manfaatkan partnermu waktu ini, kita. ya Allah, Cemplok. Kita Dia udah manfaatkan malu waktu kita itu. ya. Hmm. Jadi walaupun lanjut mulai saja waktunya. Siap, siap. Bro Ali. Jadi walaupun semua mencoba keras untuk menyangkal, memang nubuatan tentang Yesaya 53 itu memang hanya Yesus Kristus. Kalau bukan Yesus Kristus, siapa dia yang telah menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah? Dan di situ dikatakan sedetil mungkin kematiannya, cara kematiannya disampaikan di situ dengan jelas. Mereka menusuk. Itu di kematian Yesus Kristus di kayu salib diceritakan di Yesaya 53. Mau menyangkal dengan dalil apa? Siapa? Terjadi kepada siapa nubuatan ini? Itu sudah sangat jelas. Apalagi dikatakan di ayat 10 tadi, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Siapa sejarah Israel yang pernah menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah? Mereka menusuk lambungnya, tangan dan kakinya. Siapa? Itu Yesus Kristus. Jadi Ustadz Suma mau menyangkal bagaimanapun itu udah tidak bisa lagi. Dan kalau kita berbicara siapa dia yang disalib itu sudah dikatakan di Daniel sangat jelas. Dia ada Daniel 7 ayat 14. Dia itu raja, segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Sama seperti ayat-ayat di terakhir Yesaya 53 tadi. Jaran akan diserahkan kepada dia dari bangsa-bangsa, itu tanda kemenangan. Baru dikatakan di sini di mana? Di Daniel 7 tadi ya. Kerajaannya ialah kerajaan yang kekal, kekuasaannya kekuasaan yang kekal. Itu adalah kerajaan Allah. Jadi udah tidak bisa menyangkal. Bahkan jangankan Islam, Yahudi sendiri yang menolak Yesus tidak bisa menyangkal itu lagi. Apalagi cuman Muslim. Nah itu yang ingin saya tegaskan di sini ya. Baru saya kembali ke tadi ya. Di sini Yesus Kristus siapa dia ya? Dikatakan di Filipi 2 ya. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan ya. Jadi kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kesetaranya dengan Allah mengambil rupa manusia yang sama dengan manusia. Di sini dikatakan. Nah di sini dikatakan tadi ya di Roma tadi ya. Oleh pelanggaran semua orang telah beroleh penghukuman. Demikian pula oleh perbuatan kebenaran semua orang telah beroleh pembenaran. Jadi itu memang hanya pekerjaan Tuhan. Dan siapa korban itu sudah jelas. Kerajaan dan kekuasaannya ialah kekal. Kerajaan dan kekuasaan Mesias itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, dia telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Siapa dia sebenarnya yang berkuasa di sorga dan di bumi? Jadi jelas Mesias adalah Allah itu sendiri. Thank you. Ya, untuk Jadi sesi selesai berikutnya bagaimana ini? Mau sesi TikTok kah? Ini mungkin nanti lain waktunya, soalnya kita melihat waktu ya. Di saya ini udah hampir jam 1 ya teman-teman. Saya harap diskusi ini bukan cuma sampai di sini. Sabar ya Bang Rantai. Mungkin kita bisa berlanjut dengan topik-topik yang lain, ya kan? Sok bilang sabar, Bani buta huruf ini. Sok ngelus. Yang percaya Bani cara bicara Bani buta huruf itu siapa? Rifa kita juga tahu. Kamu itu kita ketika nggak jujur itu kita tahu Rifa. Lihat tandemnya Bang. Jadi teman-teman, kita masuk saja ke closing statement atau gimana ini? Lumayan 118 koin. Di sini sudah hampir jam 1 di saya. Pengemis beragamanya untuk ngemis.
teman-teman bisa beli closing. lato-lato kulit. Bangga banget ya hasil ngemis ya. Ya teman-teman, closing statement yang Cemplok membawa lumayan dapat itu. Ya, membawa kesejukan ya teman-teman. ngemis. Cemplok dengerin ngemis hostnya lagi lagi dong, bicara. ngemis Aduh, dong, 5 belajar menit. dong. Oke, siap. Iya. Masa katanya paling sempurna tapi tujuannya Aduh. kayaknya ngemis-ngemis. Ngumas. Banget kalau nggak ada yang Kamu ngasih ya. kejedot ya? Enggak, kamu kejedot ya? Hmm. Cemplok dulu waktu lahir ke dunia pernah kejedot nggak kepalanya? Hmm? Pernah Ya kejedot? udah selesaikan Ya, dulu ini baru habis kita closing statement jidatmu ya aja supaya tuh kita jedot enggak. damai Nah ya. tiap hari jidatmu kok jedotin di Selesai. batu ubin. Kamu kan tiap hari lutut bersujud menyembah batu ubin. Tiap hari. Pantesan tamu. Ya, sudah cukup. Cemplok Iyo. suamimu sehat nggak? Kita mau memasuki closing statement Suamimu ini. sehat? Nanyain suamiku ngapain? Suamimu kok udah kau tanyain, udah kau urus lu. Mana tahu suamimu Sok-sokan sekarang lagi dalam keluar kalau keadaan yang tidak ngidul sehat tiap gitu. hari ngurusin suami orang. Iya kasihan Suaminya Cemplok, sendiri suami. bisa kau urus. Si Cemplok, kita masuk Tanyain closing masalah statement ya. pribadi, Anak-anakmu Rifa. gimana? Cemplok anak-anakmu gimana Kebangetan sekarang? kamu jadi panutan orang tapi yang dibicarakan agama tapi yang closing ditanyain statement suami orang. 5 menit dari pihak mana dulu ini waktu akan berjalan. Kayak gini nih, yang disinggung. Host jidat ini yang budaya closing ya. Ibu Cemplok. Ya. Ya, Host dua-dua ini ya, Kak. yang lagi closing Ibu Cemplok. Kalau Ibu Cemplok mau saya jalankan waktunya. Apa ini? Udah ya. Enggak tahu Sekarang ya kita dia ya. sudah mau masuk closingnya si Cemplok. Coba narasi-narasinya yang sejuk ya teman-teman semua ya. Ya, Karena sejukkan dulu kita Cemplok. bukan hanya membawa emosi kita, teman-teman juga yang nonton, walaupun kita saling hantam. Saya juga kalau Bang Suma dengan Sisi Rifa udah tahu ya. Kita juga kalau udah panas kalau diskusi, memang kita juga memang penghujatan ada di situ ya. Santai Saya juga, doakanlah Cemplok teman-teman di yang urapi tahu. Roh Kudus. Kasihan loh Ini dia punya Roh Kudus. sok-sokan, gak Jadi- tahu sok-sokan lo ban ibu tahu huruf yang percaya otak Begini buta ya, hurufmu teman-teman. itu siapa? Si Ya, si kuar-kuar. Cemplok, tenang dulu si Cemplok. Ini sudah close statement jadi harus tenang semua ya. Karena apa? Di sini kita bukan hanya kita kan, ada 1.000 Salibkan aja orang dulu ya. dia bang. Kita bertanggung jawab kepada emosi 1.200 orang di sini ya. Jadi saya harap di closing statement ini kita membawa kesejukan ya teman-teman. Yuk, Karena Cemplok mereka tadi, nggak Bang. tahu kita yang di atas ini walaupun saling hantam, selesai ini kita seperti teman, bahkan seperti kakak adik kita. Saya Wah merasa kakak adik seperti kali ya bang dengan Cemplok memang. bukan Adek kita Cemplok. semua. Sama kucing. Kita semua kan begini ya. Kita semua kan udah kenal lama. Mendingan jadi guguk daripada kucing itu kucingnya tuh. Terus ya. Diam ini Cemplok cepetan mau ya. closing ya Allah. Yuk, Cemplok sebentar ya. aku moderator lah. Yuk, waktu saya jalankan pokoknya kalau pas lagi ngomong pegel juga tanganku ini. Kasih ada moderatornya dah. Nah, silakan pihak Kristen 5 menit tuh. Ya, teman-teman, saya harap closing statementnya yang membawa kesejukan ya. Kita semua bawa damai di bumi ya. Karena kita ini bertanggung jawab kepada emosi 1.200 orang yang sudah kita tarik di sini. Jadi saya harap closing statementnya membawa kesejukan semua ya. Karena diskusinya sudah selesai, argumentasinya sudah selesai. Jadi saya harap kalau di room saya ini kalau closing statement itu closing statement yang menetralkan kembali ya emosi dari audiens. Kalau kita sudah biasa, kita sudah biasa setiap hari saling hantam. Saya dengan Bang Suma sudah berapa kali ketemu. Saya dengan Sis Rifa sudah iya. Jadi saya harap kita bawa kesejukan ke audiens ya. Mungkin itu siapa yang mau closing statement lebih dulu? Dari siapa? Semua ya, aku empat-empat yang ya. paling ngakak kan aku. Iyalah ini kita sudahin ya maksudnya ini saya ya kan kalau saya kan dari Islam ke Kristen jadi saya tahulah bagaimana Islam keluarga saya juga masih banyak Islam saya itu kadang kalau ini kan banyak memang sering suka berjanda tapi berjandanya kadang kelewat juga sih cuman ya itu memang watak dari saya tapi di hati kecil saya itu nggak pernah ke ini sih ke hati ya udah saya yang seperti saya bilang lama kelamaan kita ini kayak guguk sama kucing aku guguknya Rifa kucingnya ya udah itulah. Makasih Mbak makasih sayang. Ya udah itu aja dah. Oke, saya lanjutkan ya.
Jadi teman-teman, saya cuma mau berpesan ya, karena saya juga merasa bertanggung jawab ya, apalagi di room saya juga yang jadi ikut peserta diskusi ya. Kita diskusi, saya tidak punya marah sama Rifa dan Bang Suma ya. Walaupun tadi saya tidak sempat menyerang, biasanya saya punya sisi untuk menyerang. Tapi saya tadi mencoba bertahan ya, menjelaskan. Saya berharap apa yang saya jelaskan itu sedikit gambaran tentang iman kita Kristen, supaya teman-teman yang tidak mengerti tentang iman Kristen kita bisa tahu, oh ini di Kristen ya. Makanya saya berusaha tadi mencoba untuk tidak melakukan penyerangan ya, tapi hanya bertahan dan menjelaskan. Nah teman-teman, kita di sini saya sudah lama kenal dengan Rifa, dengan Suma, dengan Umi Dini, dengan Handi Selebes, banyak lagi teman-teman Muslim yang di sini ya. Nah kita selesai diskusi itu, kita itu sudah biasa. Karena kita sudah setiap hari dalam diskusi. Cuma yang saya ingat emosi dari audiens ya. Supaya maksud saya dalam diskusi begini jangan kita membawa dampak kepada emosi orang-orang yang menonton. Dan akhirnya mereka membawa emosi itu di kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kalau seperti saya ini, saya rasa juga teman-teman semua di sini seperti itu ya. Umi Rifa, Bang Suma. Dalam berdiskusi itu kita cuma bisa baku hantam di dalam room. Tetapi selesai itu kita biasa-biasa. Jadi begitu. Jadi kalau kita biasa-biasa, jangan teman-teman membawa narasi-narasi yang di sini disimpan dalam hati dan dibawa di kehidupan sehari-hari. Itu yang saya harap ya. Karena saya rasa semua kita mengharapkan baik di agama kita masing-masing itu, kepercayaan kita masing-masing untuk membawa kedamaian, kemakmuran, damai sejahtera, iya kan, kepada manusia. Saya rasa itu closing statement saya. Saya harap juga closing statement dari teman-teman Muslim bisa menurunkan detak jantung mungkin ya orang-orang yang lagi nonton. Mungkin itu saja. Oke, mungkin saya Bang Zuma ya. Oke, sebentar saya riset dulu. Ya, waktu 5 menit akan berjalan. 5 menit bagi 2 ya. Oke. Jadi gini Bang Rantai Perak, terima kasih ya, kita sepakat untuk berdiskusi. Artinya kita, Bang Zuma dan saya menyepakati untuk masuk ke roomnya Bang Rantai Perak untuk berdiskusi. Nah namun terima kasih nasihat Bang Rantai Perak tanpa menyebutkan nama buat Mbak Cemplok, tapi kami tahu kok itu untuk siapa. Makasih sebelumnya. Nah jadi artinya begini Bang Rantai Perak, kami di sini menyampaikan apa yang kami pahami tentang Al-Quran kami, tentang ajaran kami, dan kami juga mempelajari kitab kalian. Kami membacakan yang tertulis, tidak menambahi, tidak mengurangi, dan hak kalian untuk menjawab. Kalau kami salah menurut kalian, ya luruskan. Terkait tema kita, bagaimanakah cara Tuhan mengampuni dosa? Kami menyatakan bahwa nabi-nabi terdahulu juga mengajarkan pertaubatan, even Yesus sekalipun bertaubat. Nah itu caranya. Tapi paparan-paparan dari Bang Rantai Perak dan Pak Cemplok, Bu Cemplok tadi menunjukkan adanya perbedaan itu. Mana itu perbedaannya? Di mana butuh darah. Setahu saya zaman dahulu kala kalau ada tumbal-tumbal yang butuh darah itu datangnya bukan dari Tuhan, tapi dari siapa? Dari Ya kamu korban itu untuk apa, Rifa? Kamu sabar ya. Ibu hebat, Kami nggak korban butuh itu darahnya. untuk siapa? Hello, Darah gua hebat lagi itu closing darahnya untuk statement. siapa? Darah kotor. Darahnya nggak diminum. Darahnya nggak diminum ya. Damailah wahai Ibu Cemplok. Lanjut. Udah damai dari tadi perasaan. Lanjut, Sis Rifa. Aku damai nggak damai? Oke, Kau oke, inginnya kok damai? Tenang, Sis Oke. Cemplok. Tahan, Biarkan tenang, mereka dulu. tenang. Nanti selesai diskusi ya. kita nanti bicara-bicara Nanti sendiri. kita minum kopi ya, kita minum kopi nanti bareng-bareng. Nah Ini jadi kasih gini Pok kesempatan Cemplok mereka ya, zaman Yesus itu setan itu dimasukkan ke dalam babi Pok Cemplok ya. Ya, babinya Saya sudah bingung kenapa kemakan, kok Rifa. iya Babinya makanya itu Anda akui ya. Nah, Nah, udah kemakan itu babi. kemudian aduh. Nah jadi di dalam Jangan iman khawatir, babinya aduh, sudah kumakan. Enak sekali rupanya. mau kubelikan Rugi atau aku nggak makan ya. Cemplok. Sudah ya. Nah jadi gini. Lanjut. Jadi Sis ketika Rifa. kita kembali lagi ke ajaran orang Yahudi tidak mengenal adanya tumbal manusia. Bahkan saya bisa tunjukkan dalil dalam kitab suci kalian yang mengatakan Tuhan itu jijik dengan penumpahan darah. Ada seperti itu dalilnya dalam Perjanjian Lama. Dan
Tidak masalah kalau kalian masih mengimani bahwa Tuhan harus membunuh Tuhan, atau anak bapak membunuh anak, atau dia membunuh dirinya sendiri. Apapun lah diksi yang bisa kalian gambarkan, karena saya bingung untuk menarasikannya, takutnya dituduh menghina, padahal itu konsekuensi iman kalian. Apapun narasi yang kalian sebutkan tentang kejadian matinya Yesus dihantam, dicongkel, dipalu, dipaku itu untuk menebus dosa-dosa kalian, di mana itu bertentangan dengan ajaran Tuhan Bani Israel yang memberikan hukuman kepada yang salah. Lah yang dihukum siapa? Yesus, bukan kalian. Nah, ini dia yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kami umat Islam. Otakku meronta-ronta memahaminya. Terima kasih Bang Zuma, dilanjutkan. Iya, baik. Supaya tidak mencerminkan dialog ini adalah hujat-hujatan ya. Ketika kemudian Cemplok mengatakan umat Islam itu sebagai buta huruf, supaya seimbang. Bani buta huruf, Bani dong. Bani buta Iya, huruf. oke. Ketika saudari mengatakan kami Bani buta huruf, saya membalasnya dengan mengatakan Bu Cemplo ini adalah Bani buta Tuhan, yang tidak bisa membedakan antara Tuhan dengan manusia. Biar Ya. ini ya mau menyerupakan. Iya, biar seimbang gitu. Jadi kalau Bu Cemplo ini Aduh. Bani buta Tuhan yang tidak bisa bedakan antara Mau Tuhan dengan manusia. menyerupakan. Oke. Ini Jadi itu ini seimbang agama yang supaya mau tidak ada lagi menyerupakan, saling hujat. murid-muridnya menyerupakan. Udah Bu ya. Nah, jadi tadi tema tentang bagaimanakah Tuhan itu mengampuni dosa. Cara pengampunan dosa di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas. Kami diajarkan untuk kemudian bertaubat, ya. Itu jelas diterangkan di dalam surah An-Nisa ayat 110. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya, menzalimi dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga diterangkan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya ketika manusia itu melakukan kesalahan, maka solusi daripada kesalahannya itu adalah bertaubat. Itu solusi pengampunan dosa di dalam ajaran Islam. Jadi tidak ada kemudian begitu orang berdosa, Tuhannya yang harus datang kemudian untuk menebus dosa manusia. Nah, apakah kemudian ajaran Islam ini ajaran yang tidak sama dengan ajaran nabi-nabi terdahulu? Ternyata bertaburan data di dalam kitab yang Anda gunakan, Tuhan mengampuni dosa ketika manusia itu memohon ampun, bertaubat. Sehingga yang disajikan kemudian pengajaran Yesus itu bertaubat, bertaubat, bertaubat. Bertaubatlah karena kiamat sudah dekat. Nah, tidak ada kemudian ajaran Yesus bahwa dia itu harus mati di atas tiang salib untuk menghapus dosa, nggak ada. Itu muncul belakangan dari ajaran Paulus. Makanya dari tadi saudara Rantepera itu mengambil Roma, dan Roma. Karena di sanalah kemudian biangnya ajaran penebusan dosa dengan menggunakan darah manusia, bahkan darah Tuhan. Demikian. Oke, terima kasih. Waktu closing statement dari pihak Muslim sudah selesai dan dihabiskan waktunya dengan sempurna. Hasil dari closing statement dari kedua belah pihak akhirnya mengakhiri juga acara diskusi atau debat malam ini antara abangku Bang Zuma dan Uniripa yang melawan atau berhadapan dengan Bang Rantai Perak dan Miss Cemplok. Ya, terima kasih. Semoga ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik dari keyakinan masing-masing. Dan memang selanjutnya pihak netizen lah yang mengambil pelajaran ya, ambil hikmah dari semua apa yang dipaparkan. Saya yang sebagai bantu timer juga sekaligus juga bantu sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari pada narasumber. Terima kasih. Saya ucapkan selamat malam dan assalamualaikum untuk sahabat Muslim semua. Selanjutnya acara apa ini? Silahkan. Ya udah sudah selesai. Iya, oke, Bang Rantai Perak, makasih banyak ya komalnya. Sama-sama. Iya. Ya, aku malam ini sungguh bijak sekali Bang Rantai. Terima kasih. Hostnya luar biasa. Terima kasih ya Dinda Unirifa. Iya, sama-sama. Ngadepin manusia-manusia berwatak ini radikal. Luar biasa hostnya. Pak
Alif juga Kata- yang bawa timer luar Oke, biasa. makasih ya. Saya Apa pamit ya. kabar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Bang, jangan Kata- tinggalin aku Tawa ya, yang Bang. bagus, Rifa, Nanti aku Rifa. ikut ODGJ. Rifa, Kata- Rifa. Bentar gini. Belajar Kata ketawanya itu cemplok. yang lepas Rifa, biar gak nyesek lo jadi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada, saya cek vokal dulu. Tes vokal. Apakah suara saya tercium sampai di sana? Tes. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Jadi kita saksikan ya teman-teman sekalian, bagaimana kemudian tema ini sangat menarik menurut saya. Sangat disayangkan kemudian lawan kita itu diwakili oleh murtadin yang kemudian saya melihatnya, mohon maaf, kelihatannya dia ada gangguan. Murtadin wanita ini kelihatannya dia ada gangguan psikomotorik kalau nggak salah ya. Sehingga tidak ada yang bisa dipetik ilmu dari dia kecuali penyangkalan dan hinaan serta hujatan gitu. Nah, terkait dengan apa yang ditemakan, bagaimana cara Tuhan mengampuni dosa? Kalau di Islam dengan cara mengampuni dosa, dengan cara hambanya itu memohon ampun, pengampunan dosa. Sementara di dalam ajaran Kristen yang disajikan oleh Rantai Perak tadi, Tuhannya mengampuni dosa dengan cara mati di atas tiang salib, dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Nah, disinilah kerancuhan dan fungsinya akal, sehingga manusia itu bisa kemudian memahami sisi kebenaran ajaran yang benar itu seperti apa. Analogi yang saya bawa tadi ya, untuk menggugah hati dan perasaan serta otaknya si Cemplok dan juga Rantai Perak, bahwasanya seorang anak ketika berdosa kepada ibunya atau kepada bapaknya, agar dosa anak ini diampuni, maka anak harus meminta maaf kepada ibunya. Ketika kemudian anak berdosa kepada bapaknya, agar bapak ini mengampuni dosanya, anak ini harus memohon maaf kepada bapaknya. Itu di Islam, itu di agama orang Yahudi. Ya, agama Yahudi, agama Islam, ketika kemudian anak berdosa kepada orang tua, maka anaklah yang harus kemudian memohon ampun atau memohon maaf kepada orang tua. Bukan orang tua yang minta maaf ke anak, apalagi bunuh diri untuk menghapuskan dosa anaknya. Itu nggak ada itu logikanya, baik agama Yahudi maupun di agama Islam. Tapi ternyata di agama Kristen, ketika anak berdosa kepada bapaknya atau kepada ibunya, supaya kemudian anak ini diampuni dosanya,